banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Warna coklat hangat yang ramah, siap menyambut senyum keluarga dengan rasa bersyukur di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru ramah. Ada kamu yang sukanya ngabuburit bareng keluarga? Atau kamu yang selalu ingin melalui setiap waktu dengan lebih seru? Demi kamu, kami akan terus jadi teman setia, mengisi Ramadan penuh makna dan keceriaan, mendukung setiap aktivitas dengan internet lebih kencang, lebih bebas. Ramadan ini demi kamu. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Saudara, komplotan pelaku pencurian motor beraksi di Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Para pelaku nekat menodongkan senjata api saat aksinya terpergok pemilik motor. Rekaman CCTV ini, saudara, menunjukkan komplotan pencuri yang berjumlah 4 orang tengah beraksi mencuri sepeda motor yang tengah terparkir di pinggir jalan. Namun aksi para pelaku terpergok oleh pemilik motor. Sambil melarikan diri, pelaku menodongkan senjata tajam dan senjata api ke korban. Menurut warga, aksi komplotan pencurian ini terbilang nekat karena dilakukan di kondisi yang ramai. Upaya penyelundupan 15 motor di Pelabuhan Fak-Fak, Papua Barat digagalkan oleh personel TNI AL. Rencana penyelundupan ini terbongkar setelah adanya laporan warga setempat tentang adanya kontainer yang mencurigakan. Sejumlah personel TNI yang memeriksa kemudian menemukan 15 unit kendaraan motor yang 11 diantaranya tak memiliki dokumen lengkap dan 3 lainnya bahkan tak dilengkapi dokumen resmi apapun. Akibat tindakan ilegal ini, saudara, kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah. Saudara, tebing setinggi 70 meter dengan lebar 26 meter di Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, longsor pada hari Minggu. Peristiwa longsor tebing ini terjadi usai hujan deras yang mengguyur kawasan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun aktivitas warga menjadi terganggu. Lumayan ageng saya pada suningnya ke sadayana terjadi longsor lumayan ageng ya di daerah RT 4 RW 5 termasuk itu. Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini, saudara. Saya Arizona Gali. Dan saya Valentina Sitorus. Tetaplah bersama kami di Kompas TV untuk terus menyaksikan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Selamat pagi, Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya Glory Oyong, presenter Artificial Intelligence. Jenazah seorang anak ditemukan di dalam sebuah tas ransel di Philadelphia Barat, Amerika Serikat. Belum diketahui penyebab tewasnya korban, namun diperkirakan korban berusia antara 2 hingga 4 tahun.
Jenazah anak dalam tas ransel ditemukan oleh sejumlah pekerja di Mantua, kawasan Philadelphia Barat, Amerika Serikat. Belum diketahui jenis kelamin korban, namun kondisi korban yang diperkirakan berusia 2 hingga 4 tahun itu ditemukan sudah membusuk. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab tewasnya korban. Demikian Kompas Update, saya Glory Oyong, presenter Artificial Intelligence. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Jadikan tahun ini pintumu terbuka kembali. Kembali berkumpul di bulan suci bersama kecap sedap dengan kedelai pilihan. Kental gurihnya membuat masakan ibu tak tertandingi. Kecap sedap kedelai hitam spesial, so caramelized. Looks good. Taste good. Dengan kecap sedap, berkah manis Ramadan lebih terasa. Yuk buka kembali pintumu dengan kecap sedap dari Winston. Bahagia menyambut bulan suci bersama Kompas TV, teman Ramadan. KPU telah merampungkan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional untuk 34 provinsi. Tersisa 4 provinsi lagi sebelum batas waktu pengumuman hasil resmi pemilu Rabu besok. Banjir masih merendam permukiman warga di 31 desa yang berada di 5 kecamatan di Kudus, Jawa Tengah. Banjir yang melanda sebagian wilayah di Semarang, Jawa Tengah memengaruhi pasokan dan membuat harga sayur mayur tinggi. Di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat terdapat Al-Quran kuno yang ditulis tangan dengan menggunakan tinta getah kayu oleh ulama penyebar agama Islam dan masih terawat hingga kini. Halo, selamat siang saudara. Kompas yang kembali menjumpai Anda dengan serangkai informasi pilihan. Selain 5 informasi utama tadi, ada juga informasi mengenai Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang menepis kabar sudah meminta jatah 5 kursi menteri jika Prabowo Gibran sudah resmi terpilih. Selain itu saudara, Anda akan kami ajak mengunjungi masjid pertama dan tertua di kota Bandung yang menjadi sejarah syiar Islam di Paris, Van Java. Masjid Mungsolkanas di wilayah Ciamplas, Kota Bandung telah berdiri sejak 1,5 abad lalu. Bersama saya Mercy Tirayo. Dan saya Harjuno Pramudito, kita jelang Kompas yang selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. KPU melanjutkan rekapitulasi suara tingkat nasional di hari ke-21 pleno terbuka. Masih ada 4 provinsi yang tersisa, yakni Jawa Barat, Maluku, Papua, dan Papua Pegunungan. Dari 34 provinsi yang telah menyelesaikan rekapitulasi, pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Gibran tercatat unggul di 32 provinsi dan memperoleh suara terbanyak dari penghitungan suara luar negeri. Saat ini 34 provinsi dan 128 PPLN sudah menyelesaikan rekapitulasi suara tingkat nasional. KPU menyebutkan akan memaksimalkan tenggat waktu rekapitulasi yang telah ditentukan sebelum menetapkan hasil pemilu 2024. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud berharap rekapitulasi suara di KPU berjalan sesuai dengan pilihan masyarakat. Namun TPN mengaku pesimistis mengenai hasil pemilu karena dugaan terjadinya kecurangan. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud mengaku telah membentuk tim hukum untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bukti dan temuan di lapangan. TPN menyebutkan dugaan kecurangan pemilu dilakukan secara terstruktur, sistematif, dan masif. Walau demikian, TPN tetap berharap hasil rekapitulasi KPU sesuai dengan hasil pemilihan masyarakat. Rekapitulasi suara pemilu
pemilihan presiden 2024 pada 18 Maret kemarin menyisakan 4 provinsi yang belum direkap. Setelah dibentuk tim hukum yang kemudian tim hukum ini nanti akan melaksanakan pengajuan ya, gugatan-gugatan jika memang kemudian sesuai dengan apa yang ditemukan di lapangan. Nah, dan temuan-temuan itu jelas sudah ada buktinya, dan kemudian juga kita sedang mencari basis-basis saksi-saksi yang relevan di dalam konteks itu agar kemudian bisa dibuktikan. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran menyebutkan proses rekapitulasi suara Pilpres 2024 berjalan lancar. Hasil perolehan suara Prabowo Gibran tidak jauh berbeda dengan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei pada Februari lalu. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Edi Suparno, menyebutkan TKN terus memantau proses rekapitulasi yang sedang berjalan di KPU hingga saat ini. Menurutnya, hasil Pilpres saat ini sesuai dengan penghitungan cepat lembaga survei, media maupun penghitungan internal PAN. TKN Prabowo Gibran meminta semua pihak sama-sama menunggu hasil penghitungan resmi Rabu 20 Maret besok. Kami selama ini mencermati proses rekapitulasi suara yang ada di KPU RI terkait hasil pemilihan presiden tahun 2024, dan kami menganggap proses ini berjalan dengan cukup baik, cukup lancar. Kami melihat bahwa perolehan suara Pak Prabowo dan Mas Gibran tidak jauh dari hasil quick count yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei dan media, termasuk juga hasil perhitungan kami di internal DPP Partai Amanat Nasional. Kami mensyukuri bahwa pemilu berjalan dengan lancar, tanpa ada gangguan, tanpa ada dinamika yang besar, sehingga kita sudah bisa menuntaskan hasil perhitungan suara di Pilpres ini, insya Allah hari Rabu yang akan datang, tanggal 20 Maret. Informasi terkini kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Dian Silitonga dari Gedung KPU RI Jakarta. Dian, untuk saat ini bagaimana dengan target hingga 20 Maret? Apakah KPU dapat menyelesaikan rekapitulasi suara pemilu yang saat ini tersisa 4 provinsi? Ya, ditargetkan memang akan selesai sesuai dengan tenggat waktu Juno tanggal 20 Maret 2024 besok. Tapi pada prinsipnya jika proses rekapitulasi 38 provinsi ini seluruhnya sudah rampung, maka akan langsung dilakukan penetapan pemilu. Nah, hal ini mengacu pada prinsip efektif dan juga efisien yang disinggung oleh amanat konstitusi terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Ketua KPU Hasyim Asyari juga menyebut tadi malam dalam proses rekapitulasi bahwa hal ini berkaca pada pelaksanaan pemilu sebelumnya tahun 2019, di mana kita ingat waktu itu KPU punya waktu sampai tanggal 22 Mei untuk menetapkan hasil pemilu, tapi karena proses rekapitulasinya sudah selesai satu hari sebelumnya tanggal 21 Mei, maka langsung dilakukan penetapan pada hari yang sama. Nah, pemilu tahun ini juga sama pada prinsipnya seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa selesai rekapitulasi maka akan langsung dilakukan penetapan pemilu. Nah, yang akan kita tunggu adalah apakah nantinya KPU akan selesai menghitung sisa 4 provinsi pada hari ini atau nanti akan mundur lagi menjadi hari besok. Karena seperti yang Anda sampaikan, saat ini KPU masih akan mengejar 4 provinsi yakni Jawa Barat, Papua, Papua Pegunungan dan juga Maluku untuk dilakukan rekapitulasi. Nah, artinya sampai dengan saat ini sudah ada 34 provinsi yang rampung proses rekapitulasinya, dan hasilnya adalah pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran unggul di 32 provinsi dan juga memperoleh suara terbanyak di pemungutan suara luar negeri, disusul dengan pasangan nomor urut 1 Anies Muhaimin yang kemudian unggul di 2 provinsi, sementara pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud sampai dengan saat ini belum unggul di provinsi manapun. Nah, untuk hari ini Juno, informasinya yang akan pertama kali dijadwalkan melakukan rekapitulasi adalah Provinsi Jawa Barat. Kita akan cermati bersama, mengingat Jawa Barat juga memiliki paling banyak atau salah satu daerah yang memiliki banyak daerah pemilihan. Apakah nanti prosesnya akan cukup alot seperti proses penghitungan di tingkat provinsi, itu akan kita cermati bersama. Baru nanti kemudian akan disusul dengan penghitungan suara Provinsi Maluku, Papua dan juga Papua Pegunungan.
kita akan tunggu bersama karena sampai dengan saat ini kami memantau belum melihat kedatangan dari KPU daerah Maluku, Papua dan juga Papua Pegunung. Sementara untuk KPU Jawa Barat nampaknya sudah tiba di gedung KPU Pusat Jakarta. Juno. Ya, Dian, mengingat kemarin bahwa masih tersisa ada 5 wilayah dan 1 PPLN wilayah Malaysia, berarti baru 2 provinsi atau 2 daerah yang telah diselesaikan sejak kemarin. Lalu saat ini ada 4 provinsi, apa saja sebenarnya kendala proses rekapitulasi ini? Ya, memang paling banyak adalah kendala-kendala di daerah tentu saja, Juno. Salah satunya adalah kendala penanganan pelanggaran seperti yang diduga terjadi di Jawa Barat, sehingga memang proses penghitungannya cukup alot. Kita ingat Jawa Barat seharusnya dijadwalkan kemarin, tetapi sampai dengan hari kemarin juga belum bisa dilakukan rekapitulasi di tingkat nasional karena memang diduga ada pelanggaran di teknis rekapitulasi. Kemudian juga kita ingat ada dugaan TPS gemuk di sana, kemudian juga ada TPS-TPS yang harus melakukan pemungutan suara ulang, kemudian juga ada temuan tidak sinkron antara data C hasil dengan data C salinan, kemudian juga dengan data Sirekap, dan kemudian juga ada dugaan penggelembungan suara untuk calon legislatif. Itu kendala-kendala pelanggaran yang terjadi di daerah, salah satunya Jawa Barat. Nah, selebihnya ini juga ada kendala teknis, misalnya beberapa daerah yang tidak bisa menyanggupi tiba di Jakarta atau di KPU Pusat sesuai dengan hari yang dijadwalkan. Misalnya Provinsi Maluku, Papua, dan juga Papua Pegunungan yang mestinya dijadwalkan tiba pada kemarin malam, tapi sampai dengan hari ini juga belum tiba di gedung KPU Jakarta Pusat. Nah, jadi kita cermati, pantau, dan kawal bersama proses rekapitulasi menuju final, karena ini sebentar lagi akan jelang penetapan hasil pemilu 2024, Juno. Tentu hasilnya akan sangat ditunggu oleh masyarakat, karena nantinya apapun hasil yang akan ditetapkan oleh KPU ini akan menjawab masa depan Indonesia selama 5 tahun ke depan. Juno. Baik, kita nantikan tenggat waktu 2 hari lagi hingga 20 Maret sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Pemilu terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024. Terima kasih jurnalis Kompas TV Dian Silitonga dari Gedung KPU RI Jakarta. Beralih ke informasi lain, saudara, politisi PDI Perjuangan Hasto Kristianto meminta pemerintah untuk menjaga marwah demokrasi, terutama pada penyelenggaraan Pemilu 2024 yang tengah berlangsung. Sementara pengamat hukum Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita menilai aplikasi Sirekap digunakan untuk memenangkan salah satu paslon. Hal ini disampaikan keduanya kepada awak media dalam sebuah diskusi publik bertajuk Sirekap dan Kejahatan Pemilu 2024, sebuah konspirasi politik. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebutkan meski rekapitulasi suara pemilu akan selesai pada waktunya, namun menurut Hasto, gerakan untuk menolak pemilu curang kian menguat. Sementara pengamat hukum UNPAD Romli Atmasasmita menilai rekapitulasi pemilu melalui Sirekap KPU menjadi alat untuk melakukan kecurangan dan memenangkan salah satu pasangan calon. Ya, rekapitulasi boleh saja diselesaikan, tetapi suara kebenaran sebelum itu diselesaikan tidak akan pernah berhenti bersuara. Muncul karena kesadaran untuk mengungkapkan kecurangan dari hulu ke hilir ini semakin kuat. Bahkan semakin banyak para patriot bangsa yang berani mengungkapkan kebenaran. Seperti tadi di dalam pemaparan para ahli IT tadi, mereka berani mengungkapkan kebenaran karena suara rakyat harus diselamatkan. Kalau tidak akan ada pemilu ke depan. Sirekap itu jadi sebagai cara untuk mencapai tujuan yang ilegal, cara untuk mencapai tujuan kecurangan sebetulnya dari segi saya sebagai ahli hukum. Jadi oleh karena itu proses pemilu ini saya katakan sejak membuat undang-undangnya saja sudah banyak kelemahan, kemudian juga peraturan-peraturan pelaksanaannya sehingga mudah orang untuk menyalahgunakan. Ini masalah besar. Sesaat lagi, saudara, sehari jelang pengumuman hasil pemilu 2024, pengamanan di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta diperketat. Ribuan polisi berjaga di seluruh area gedung parlemen. Memasuki hari kelima banjir yang melanda Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, ketinggian air masih mencapai lebih dari 1,5 meter. Ratusan warga juga masih bertahan di rumahnya dan enggan diungsikan.
Serasoft, shampoo dengan DGE Serum, kini hadir untuk hijabers. Serasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1, baru. Dengan gabungan DGE Serum dan Micellar Technology, lebih cepat angkat minyak, kotoran, dan ketombe. Rambut jadi 3 kali lebih lembut, and I'm more confident. Serasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Try and feel the difference. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril, double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Baru, kopi ABC Kahwa. Nikmati kebersamaan dengan kebaikan. Kopi susu kurma ABC Kahwa. Kopi ABC Kahwa. Terasa nikmatnya, terasa baiknya. Saatnya tidur. Waduh, sulit tidur nih. Sulit tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas mengandung formula dari bahan alam juga halal. Fulas membantu meringankan gangguan sulit tidur. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan, Narja. Serasoft, shampoo dengan DGE Serum, kini hadir untuk hijabers. Serasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1, baru. Dengan gabungan DGE Serum dan Micellar Technology, lebih cepat angkat minyak, kotoran, dan ketombe. Rambut jadi 3 kali lebih lembut, and I'm more confident. Serasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Try and feel the difference. Kembali di Kompas Siang, Saudara. Sehari jelang pengumuman hasil pemilu 2024, pengamanan di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta diperketat. Ribuan polisi berjaga di seluruh area gedung parlemen. Selasa siang, unjuk rasa menurut rencana digelar di depan gedung DPR MPR. Dan Polri mengerahkan ribuan personel untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi yang rencananya dimulai nanti pukul 2 siang. Sejumlah tuntutan akan disampaikan, salah satunya soal dorongan kepada anggota Dewan untuk menggunakan hak angket menelusuri dugaan kecurangan di pemilu. Sudah ada jurnalis Kompas TV Abel Insani yang saat ini berada di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Abel, hingga saat ini bagaimana pantauan Anda terkait dengan pengamanan jelang aksi unjuk rasa pukul 2 siang nanti?
Ya, Juno, jelang aksi unjuk rasa yang nanti akan dilakukan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat atau jam 2 siang nanti, ini memang dari polisi sudah melakukan antisipasi begitu ya, dari Polri sudah melakukan antisipasi untuk menerjunkan nanti ada ribuan personel dan juga personel gabungan yang nanti akan menertibkan atau juga mengamankan proses dari aksi unjuk rasa yang akan dilakukan di depan gedung DPR RI. Memang kalau untuk saat ini saya melihat baru saja dilakukan apel dari polisi untuk persiapan nanti untuk melakukan pengamanan. Nah, tadi juga saya sudah melihat bagaimana truk-truk dari polisi ini membawa brimob-brimob untuk nantinya melakukan penjagaan. Sudah mulai disebar, brimob-brimob ini ada yang di dalam gedung DPR, ada juga yang di luar gedung DPR. Karena nantinya juga akan dilakukan rekayasa lalu lintas, di mana nanti ketika demo berlangsung, ini kan nanti akan ada di depan gedung DPR, sehingga nanti akan ada gangguan lalu lintas, dan ini yang diantisipasi dari polisi agar tidak ada, maksud saya untuk lalu lintas agar bisa tetap berjalan pada saat proses demonstrasi atau unjuk rasa berlangsung. Untuk saat ini proses pengamanan sudah diantisipasi, nanti kita akan lihat bagaimana proses dari demonstrasi yang akan dilakukan sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kembali ke Anda, Juno. Ya, Abel, untuk saat ini elemen mana saja yang akan melakukan unjuk rasa dan apa saja tuntutan yang akan disampaikan siang nanti? Ya, Juno, memang nanti akan ada dari GPKR atau Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat, di mana nanti ini akan ada 55 simpul gerakan masyarakat termasuk dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, memang untuk tuntutannya, Juno dan juga saudara, ini terkait dengan menolak pemilu curang dan juga mendesak DPR untuk menyelenggarakan hak angket, di mana para demonstran ini nanti akan mengingatkan kepada DPR bahwa untuk saat ini DPR masih memiliki kesempatan untuk menganalisis satu persatu dugaan kecurangan pemilu. Nah, hak angket ini merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan juga berdampak luas pada kehidupan masyarakat yang diduga bertentangan dengan peraturan undang-undang. Dan juga hak angket ini diusulkan paling tidak atau paling sedikit ini ada 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi, di mana pengusulan ini bisa dibilang hak angket dengan disertai, maksud saya pengusulan dari hak angket ini nanti harus disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit ada materi kebijakan yang akan diselidiki apa, lalu juga alasan penyelidikannya apa. Nah, usul tersebut baru bisa disebut menjadi hak angket DPR apabila ada persetujuan rapat paripurna DPR, di mana pada saat rapat tersebut dihadiri setengah dari jumlah anggota DPR dan disetujui setengah dari anggota DPR yang hadir pada saat rapat paripurna. Sehingga setelah ada persetujuan tersebut, baru nanti akan dibentuk tim khusus yang dinamakan tim khusus, yakni panitia angket. Nah, setelah adanya panitia angket, nanti baru akan dimulai penyelidikan. Nah, apakah dari DPR ini nanti mendengarkan apa yang menjadi tuntutan dari para demonstran terkait dengan hak angket yang memang akhir-akhir ini cukup panas. Nanti kita juga akan melihat tentu saja suara dari para demonstran ini harus didengar oleh anggota DPR RI. Kembali ke Anda, Juno. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Abel Insani dari Gedung DPR MPR Jakarta. Dan saudara, pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat syukuran Partai Golkar pada Jumat lalu di Bali menjadi sorotan. Pasalnya Golkar meminta jatah 5 kursi menteri jika Prabowo Gibran sudah resmi terpilih. Namun Airlangga kembali menegaskan kalau Golkar belum memintanya kepada Prabowo secara langsung. Kita 15 dari 58%, maka kita kontribusi 25%, Pak Luhut. Jadi kalau 25%, kalau bagi-bagi ya banyak-banyak sedikit boleh lah. Kalau yang kita sebut 5 itu minimalis. KPU belum mengumumkan siapa presiden dan wakil presiden terpilih pada pemilu 2024. Namun,
Partai Golkar sudah ramai berbicara kabinet Prabowo Gibran. Bahkan Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, mengungkapkan meminta jatah 5 kursi menteri saat syukuran Partai Golkar pada Jumat lalu di Bali. Erlangga menyebut berdasarkan data Bapilu Golkar, 70 hingga 80% kader dan simpatisan Golkar memilih Prabowo Gibran. Erlangga menambahkan, dengan kemenangan Golkar di 15 provinsi, minimal mendapat jatah 5 kursi menteri dalam kabinet nanti. Tetapi, Erlangga menepis kabar sudah meminta jatah menteri usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana pada Senin siang. Pak Prabowo itu udah bertemu sama Pak Prabowo langsung belum, Pak? Oh, itu masih dalam pembahasan, kita nunggu pengumuman besok. Tapi Bapak di Bali katanya minta 5 menteri. Apa? 5 kursi itu apa aja, Pak? Wah, kita belum minta. Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons soal permintaan jatah 5 kursi menteri dari Partai Golkar. Menurut Gibran, belum ada pembicaraan soal kabinet Prabowo Gibran. Gibran meminta semua pihak bersabar sambil menunggu pengumuman resmi KPU. Soal pemilihan kabinet, Gibran memastikan itu adalah hasil pembicaraan antara dirinya dan Prabowo Subianto. Soal apakah nanti Jokowi akan cawe-cawe, Gibran menegaskan tidak ada hal seperti itu. Untuk masalah menteri dan lain-lainnya nanti bisa dibicarakan lagi, didiskusikan lagi dengan Pak Prabowo, ya. Beliau selaku calon presiden. Jokowi nanti akan juga ikut menyusun kabinet? Belum ada pembicaraan itu. Yang nyusun ya Pak Prabowo. Dan ikut andil untuk masih pertimbangan itu? Belum ada pembicaraan ke sana. Kalau untuk masalah itu ya selama ini diskusinya dengan saya dan Pak Prabowo antara kami berdua. Sementara itu, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyebut setiap partai tentu ingin kursi menteri sebanyak mungkin. Namun Demokrat memahami keterbatasan jumlah itu sehingga menyerahkan sepenuhnya kepada diskusi antara Ketua Umum partainya dan Prabowo Subianto. Dengan jumlah portofolio kementerian yang ada dan lembaga-lembaga yang ada, tentu menjadi penting untuk dibicarakan bersama. Sehingga semua orang akan bertanya kan, Demokrat dapat berapa, Partai Golkar dapat berapa, Gerindra dapat berapa, kan begitu. Dan semua pasti punya kalkulasi dan memberikan masukan. Tentu siapapun inginlah sebanyak-banyaknya yang untuk ikut serta, karena semua juga mempunyai keringat yang sama. Kendati ada permintaan jatah 5 kursi menteri dari Ketua Umum Golkar, Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman yakin Erlangga tidak akan memaksakan permintaannya itu. Nanti beliau tidak akan mungkin memaksa, ya, Pak Prabowo misalnya atau teman-teman koalisi yang lain untuk menerima apa yang beliau sampaikan, ya. Namanya aspirasi tentu boleh-boleh saja. Cepat atau lambat, jatah kursi menteri memang akan terjawab. Namun yang terpenting kini, daripada ramai-ramai berbicara kabinet, adalah menunggu pengumuman resmi KPU terkait hasil pemilu rampung dibacakan. Tim Liputan, Kompas TV. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Firman Subagio buka suara soal peluang Presiden Jokowi mengisi posisi Ketua Umum Partai Golkar. Firman menilai ada syarat yang harus dipenuhi sebagai calon Ketua Umum. Salah satu syarat yang ditentukan dalam ADART partai, calon Ketua Umum Partai Golkar harus sudah menjadi anggota partai minimal selama 5 tahun dan telah berkontribusi untuk partai. Menurut Firman, meski ada dinamika, Erlangga masih memenuhi kriteria untuk kembali maju dalam bursa Ketua Umum partai berlambang pohon beringin ini. Firman juga tidak ingin ada munaslup yang dibuat hanya untuk melanggengkan kepentingan kelompok tertentu atau perorangan. Ada mekanisme dalam partai, seperti yang dijelaskan Pak Sekjen, kemudian yang dijelaskan juga Pak Ical, untuk menduduki daripada pimpinan partai itu kan ada ketentuan aturan minimal menjadi anggota partai selama 5 tahun berturut-turut. Itu ketentuannya seperti itu. Oleh karena itu
ketentuan-ketentuan itu kan harus kita jalankan sebelum ada perubahan, kecuali kalau ada perubahan di dalam anggaran. Itu anggaran dasar rumah tangga partai. Anggaran dasar rumah tangga partai itu tidak boleh dilanggar siapapun. Ada yang sekarang menutup peluang Pak Jokowi untuk bisa menjadi pemimpin Golkar? Ya, itu nanti kita lihat, namanya politik kan dinamis. Ya, kalau sampai sekarang bahwa kita berpegang pada aturan yang ada, gitu. Sesaat lagi saudara, memasuki hari kelima banjir yang melanda Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, ketinggian air masih mencapai lebih dari 1,5 meter. Ratusan warga juga masih bertahan di rumahnya dan enggan diungsikan. Beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP masih menjadi buruan warga. Ratusan warga di Madiun, Jawa Timur dan rela untuk antre panjang demi mendapatkan beras yang dijual dengan harga lebih murah. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril, double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Baru, kopi ABC Kahwa. Nikmati kebersamaan dengan kebaikan. Kopi susu kurma ABC Kahwa. Kopi ABC Kahwa. Terasa nikmatnya, terasa baiknya. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan, Marjan. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Wah, populer kamera. Waktunya refreshing. Mata perlu istirahat. Bila perlu, minum Myfit. Formula Myfit membantu memelihara kesehatan mata. Untuk mata sehatku, minum Myfit. Dari Lapi. Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Aku awali hariku dengan berolahraga dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Ini bulan penuh rasa semangat. Semangat saling menjaga silaturahmi. Rasakan hangatnya kebersamaan dalam semangat kebaikan. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak.
Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Dan saudari, hingga saat ini proses upaya dan dari banjir di Kudus, Jawa Tengah saat ini terjadi, dan saat ini upaya untuk melakukan pengungsian atau membantu warga dari wilayah yang terdampak banjir masih terus dilakukan. Jalur Pantura wilayah Karanganyar, Demak, Jawa Tengah kembali terendam banjir, dampaknya dari jebol tanggul Sungai Wulan. Arus lalu lintas dari arah Demak menuju Kudus pun dialihkan ke jalur alternatif. Jalur Pantura di sepanjang pasar Karanganyar, Demak kembali terendam banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Wulan. Tingginya air banjir yang merendam jalur Pantura membuat arus lalu lintas lumpuh. Sementara kendaraan roda 2 yang nekat melintas terpaksa harus didorong karena matinya mesin. Untuk mengantisipasi kemacetan, petugas mengalihkan kendaraan yang melintas dari arah Demak menuju Kudus dan sebaliknya ke jalur alternatif. Untuk saat ini kondisi Pantura Karanganyar masih lumpuh total dari kilometer 41 sampai dengan kilometer 45900. Terus upaya yang dilakukan untuk rekayasa lalu lintas gimana? Untuk upaya kita lakukan, yang pertama kita siapkan tim urai, kemudian kita alihkan arus dari arah Semarang menuju ke arah Kudus, kita alihkan di Simpang 3 Trengguli ini, kemudian ke Kecamatan Mijen, Welahan, Jepara, Manyong, Kudus. Begitupun juga arah sebaliknya. Masuki hari kelima banjir yang melanda Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, ketinggian air masih mencapai lebih dari 1,5 meter. Ratusan warga juga masih bertahan di rumahnya dan enggan diungsikan. Ribuan rumah warga di 31 desa di 5 kecamatan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah hingga saat ini masih terendam banjir dengan ketinggian 1 hingga 2 meter. Sebagian besar warga sudah mengungsi menuju tempat pengungsian yang disediakan pemerintah setempat. Meski demikian, masih ada warga yang memilih bertahan di rumah meski rumah mereka telah tergenang banjir. Warga mengaku masih bisa melakukan aktivitas di rumah dan enggan mengungsi karena lokasi pengungsian jauh dan ada hewan ternak yang harus dijaga. Tercatat ada 4.500 warga yang mengungsi di 26 titik pengungsian. Untuk memenuhi kebutuhan logistik, pemerintah telah mendirikan 16 dapur umum. Udah 5 hari ini. Ya. Ketinggian air berapa, Pak? Ketinggian air kemarin itu dalam rumah ya 20 cm. Kalau sampai sekarang, ya. Kalau di luar? Dan di luar itu 1 meter mungkin ada ya. Nah, ini kok tetap bertahan di rumah, kenapa, Pak? Ya karena saya ini menjaga rumah, satu ya rumah itu memelihara binatang kambing, ya tidak bisa ditinggalkan gitu. Kita pantau kondisi terkini terkait dengan hari kelima banjir di Kudus, Jawa Tengah. Sudah ada jurnalis Kompas TV Iwan Miftahudin. Iwan, hingga saat ini sudah memasuki hari kelima banjir merendam rumah warga. Dan sejumlah warga ada yang kembali ke rumah mereka dan tetap bertahan. Lalu bagaimana upaya pemberian bantuan terhadap warga yang masih bertahan di rumah? Arjuno dan saudara, memasuki hari kelima, memang banjir di Kabupaten Kudus ini belum turut. Bahkan justru tambah meluas, yang tadinya dari 29 desa sekarang sudah berdampak ke 31 desa di 5 kecamatan di Kabupaten Kudus. Kondisi ini membuat ribuan warga sudah mulai mengungsi dan menempati sejumlah titik pengungsian yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Tercatat di data BPBD saat ini sudah lebih dari 4.500 pengungsi yang menempati 26 titik pengungsian yang ada di Kudus. Jumlah tersebut ini tidak hanya berasal dari pengungsi di Kabupaten Kudus, namun juga 1.700 diantaranya pengungsi dari kabupaten sebelah, yaitu Kabupaten Demak yang juga terdampak banjir. Nah, meski demikian, Herjuno, banyak warga yang masih memilih bertahan di rumah, mengingat mereka masih bisa beraktivitas dan menjaga harta benda mereka. Jadi tidak semua warga ini memutuskan untuk mengungsi karena mereka khawatir ketika mengungsi
itu harta benda mereka tidak ada yang mengurus. Selain itu juga mereka beralasan bahwa untuk mengungsi ini jaraknya jauh dari rumah mereka, sehingga untuk mengawasi rumahnya ini akan kesulitan. Nah, untuk bantuan saat ini ya dari pantauan kami di titik pengungsian untuk kebutuhan logistik dari yang saya pantau ini sudah tercukupi. Terlihat dari 16 dapur umum yang disiapkan oleh pemerintah daerah ini semuanya untuk logistiknya dalam posisi aman. Hanya saja untuk para pengungsi, khususnya di tempat saya melaporkan saat ini, yaitu di aula DPRD Kabupaten Kudus, ini banyak yang mengeluhkan atau kekurangan pakaian kering. Karena mereka saat mengungsi tidak sempat menyelamatkan atau membawa pakaian-pakaian yang akan dibawa untuk mengungsi. Sehingga mereka untuk pakaian keringnya ini masih kekurangan. Sementara itu untuk warga yang masih bertahan di rumah, ini dari hasil pantauan saya, itu warga belum mengaku belum mendapatkan bantuan. Mengingat memang dari pemerintah saat ini masih memfokuskan untuk bantuan khususnya logistik ini dipusatkan di dapur umum dan untuk memenuhi kebutuhan di pengungsian. Sementara untuk yang berada di rumah atau yang bertahan di rumah ini memang belum terjangkau oleh pemerintah. Seperti itu, Arjun. Ya, Iwan, untuk saat ini kan terjadinya banjir juga akibat tanggul yang jebol kembali. Lalu seperti apa upaya pemerintah untuk mengurangi ketinggian air? Ya, upaya pemerintah yang dilakukan untuk di Kabupaten Kudus ini beberapa waktu lalu pemerintah melalui BPWS telah menyiapkan atau menempatkan sejumlah pompa di titik-titik yang tergenang banjir. Namun upaya ini belum kelihatan maksimal mengingat curah hujan di Kabupaten Kudus masih cukup tinggi, terutama saat malam hari, sehingga upaya pompanisasi ini belum bisa maksimal. Sementara itu di Kabupaten Demak yang tanggulnya jebol lagi ini, upaya yang dilakukan sejak terjadinya jebol itu dari Kementerian PUPR sudah mengupayakan langkah-langkah perbaikan. Namun memang banyak kendala yang harus dihadapi oleh para petugas mengingat debit air yang tinggi, kemudian arus yang deras, ini menjadi kendala tersendiri. Namun diharapkan untuk perbaikan tanggul ini dapat diselesaikan dalam jangka waktu 5 hari ke depan. Seperti itu, Juno. Ya, untuk saat ini jalur Pantura terutama kondisi di Kabupaten Kudus dan juga Demak ini terputus. Lalu seperti apa gambaran terkait dengan perekonomian di sana? Ya, memang selain menggenangi ribuan rumah warga, banjir kali ini juga berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Mengingat salah satunya adalah di jalur Pantura yang menghubungkan Kabupaten Kudus dan Demak ini, tepatnya di depan Pasar Karanganyar. Ini saat ini kondisi airnya lebih dari 1 meter. Untuk itu saat ini jalur tersebut ditutup dan tidak boleh dilalui oleh para pengguna jalan. Dampaknya atau untuk mengantisipasi ini petugas kepolisian berupaya mengalihkan jalur lalu lintasnya ini melalui jalur alternatif di pertigaan Renggi, kemudian melalui Kabupaten Demak. Nah, sementara itu dampak ekonominya memang warga banyak yang tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Artinya mereka untuk melewati atau untuk berangkat bekerja ataupun mau berdagang ini harus memutar. Tidak bisa melalui jalur Pantura yang saat ini sedang lumpuh akibat banjir di Kabupaten Demak. Seperti itu, Juno. Ya, terakhir, untuk saat ini bagaimana upaya perbaikan tanggul sendiri di sana, Iwan? Ya, hingga hari ini petugas dari Kementerian PUPR terus berupaya melakukan perbaikan titik tanggul yang kembali jebol ya. Ini titiknya sama dengan jebolan pada bulan lalu. Upaya tersebut terlihat dari didatangkannya sejumlah alat berat, kemudian material-material untuk penambalan tanggul. Memang ada kendala bahwa tingginya arus atau derasnya arus ini menjadi tantangan tersendiri untuk para petugas. Namun diharapkan dengan jumlah rekayasa nanti upaya perbaikan tanggul ini bisa terselesaikan tepat waktu. Seperti itu, Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Iwan Miftahudin dari Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Beralih ke informasi lain, saudara, sudah 5 hari banjir akibat luapan Sungai Citarum merendam rumah warga di Desa Karangligar, Karawang, Jawa Barat. Puluhan warga masih bertahan di rumah mereka.
Sebanyak 23 rumah di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat masih terendam banjir. Sudah 5 hari warga tidak bisa beraktivitas karena air yang belum juga surut. Banjir kali ini disebabkan luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Penyebab banjir sulit surut salah satunya adalah pendangkalan saluran pembuangan yang membuat air tertahan membanjiri permukiman warga. Ini hari yang kelima. Belum surut juga, Pak? Belum surut. Masih ada berapa rumah yang masih terendam? Yang masih terendam ada 23 rumah, 32 kakak, 84 jiwa. Nah, ini mereka masih pada ngungsi 84 ya, masih ini? pada ngungsi. Di mana, Pak? Ini ada yang di musola, ada yang di kerabatnya. Ketinggian air berapa saat ini? Ketinggian air di sini antara 5 sampai 70 cm. Tebing setinggi 60 meter mengalami longsor menimpa sebuah rumah di Ngawi, Jawa Timur. Tidak ada korban jiwa akibat bencana ini, namun dinding rumah warga jebol tertimpa batu berukuran besar. Sejumlah warga dibantu sukarelawan, TNI dan Polri berupaya membersihkan material longsor berupa lumpur dan batu besar yang mengenai rumah warga di Desa Karanggupit, Kecamatan Kendal, Ngawi, Jawa Timur. Bencana longsor ini terjadi pada Minggu petang saat penghuni tidak ada di rumah karena tengah menghadiri acara buka puasa bersama di rumah tetangganya. Saat itu, hujan deras melanda desa. Para penghuni rumah terkejut karena saat pulang, tembok bagian dapur rumah mereka jebol akibat diterjang batu berukuran besar dari tebing setinggi 60 meter di samping rumahnya. Pohon-pohon akhirnya terakhir menumpah rumah saya. Jebol itu kan dindingnya sampai keadaannya itu tempat dapur bersih. Oh gitu. Bapak pada itu Bapak lagi di mana, Pak? Bapak di temannya itu samping kanannya. Meski seluruh anggota keluarga selamat, bagian dapur dan dinding ruang tamu rusak. Pemilik rumah pun khawatir jika longsor susulan kembali terjadi karena intensitas hujan yang masih tinggi. Hendra Setiawan, Kompas TV, Ngawi, Jawa Timur. Beras Bulog masih menjadi buruan warga. Ratusan warga di Kabupaten Madiun, Jawa Timur rela antre panjang demi mendapatkan beras SPHP Bulog untuk mencukupi kebutuhan selama bulan Ramadan. Berawal dari hobi memelihara ikan hias sejak tahun 2018, kini Asriyadi, warga desa Cindai Alus, Kabupaten Banjar, sukses membudidayakan ikan hias seperti cupang, glowfish, dan gupi. Kesuksesannya membudidayakan ikan hias membuat Aryadi mampu meraup penghasilan sebanyak 6 atau 800 ribu per harinya. Siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak, Siladex ME. Batuk pilek, Siladex Cough and Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Kan Ramadan. Yakin ada Sari Kurma TJ. Sari kurma Arab. Yakin ada di Sari Kurma TJ. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Halal. Yakin. Selamat berpuasa. Mau simpan makanan sebanyak ini?
Masih muat? Muat. Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Ini bulan penuh rasa semangat. Semangat saling menjaga silaturahmi. Rasakan hangatnya kebersamaan dalam semangat kebaikan. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan, Marjan. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan dual action. HMB plus triple protein dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday strength. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril, double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan, Marjan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Banjir yang melanda wilayah Semarang dan sekitarnya berdampak pada kenaikan harga sejumlah bahan pokok di Pasar Bulu, Kota Semarang, Jawa Tengah. Banjir mengakibatkan akses distribusi sejumlah komoditas terhambat. Harga sembako yang naik diantaranya telur ayam yang kini dijual Rp31.000 per kilogram. Selain telur, harga beras, minyak goreng, gula, bawang putih dan merah juga melonjak. Harga sayur mayur juga naik akibat cuaca ekstrem yang mengakibatkan beberapa jenis sayur gagal panen. Sudah ada jurnalis Kompas TV Aili Ginaldi yang saat ini berada di Pasar Bulu, Kota Semarang, Jawa Tengah. Aili, hingga saat ini bagaimana dampak dari banjir yang terjadi di kawasan Jawa Tengah terhadap harga barang pokok di Semarang? Ya, baik Arjuno dan juga saudara, memang seminggu terakhir terjadi banjir di Kota Semarang sejak Rabu 13 Maret 2024 kemarin. Banjir tersebut mengakibatkan banyak hal, yang termasuknya juga kenaikan harga pokok. Namun untuk di Pasar Bulu sendiri, pedagang mengatakan untuk banjir sendiri tidak begitu mempengaruhi harga atau tidak begitu mempengaruhi kenaikan harga bahan pokok. Bahan pokok sendiri naik karena karena sekarang adalah menjelang hari raya Idul Fitri atau juga Lebaran, mengakibatkan harga sembako naik. Seperti contohnya telur yang saat ini dijual dengan harga Rp31.000 per kilogram, yang sebelumnya dijual dengan harga Rp29 hingga Rp30.000 per kilogram. Kemudian ada harga beras, yang beras sendiri yang selama sebulan terakhir sempat naik dan juga sempat mengalami penurunan. Saat ini di Pasar Bulu sendiri untuk beras premium dijual dengan harga Rp17.000 per kilogram, dan juga untuk beras SPHP atau beras Bulog sendiri masih dijual dengan harga Rp10.900 per kilogramnya. Dan juga untuk harga minyak sendiri, para pedagang untuk minyak kemasan sendiri dijual dengan harga Rp16.000. Dan untuk minyak curah, pedagang mengatakan lebih mahal daripada minyak kemasan, yaitu dijual dengan harga Rp18.000 per kilogram. Selain harga minyak, ada juga harga gula yang saat ini masih stabil tinggi, yaitu di harga Rp17.500 per kilogramnya.
Selain itu juga ada harga bawang merah dan bawang putih yang saat ini masih juga mengalami kenaikan, yaitu bawang putih saat ini dijual dengan harga Rp44.000 per kilogram, dan untuk bawang merah sendiri dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram. Dan selain bahan pokok tersebut ada juga daging, yaitu di Pasar Bulu sendiri daging ayam masih dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram. Pedagang mengatakan untuk harga Rp40.000 per kilogram ini sudah turun sejak sempat naik hingga Rp42.000 per kilogram. Dan selain harga sembako tersebut, ada juga harga sayur mayur yang juga melonjak tinggi akibat cuaca ekstrim dan juga curah hujan yang deras yang mengakibatkan beberapa sayuran gagal panen. Seperti contohnya bayam yang saat ini langka dan juga dijual dengan harga termahal yaitu Rp12.000 per ikat, yang biasanya dijual dengan harga Rp6.000 sampai Rp7.000 per ikatnya. Ya, Eli, untuk saat ini seperti itu, Arjuna. Seperti apa stok di sana terkait dengan bulan Ramadan juga nanti Lebaran? Ya, baik, untuk pasokan sendiri untuk Lebaran dan juga saat ini, memang untuk di Pasar Bulu sendiri, para pedagang mengaku untuk saat ini pasokan masih sulit didapatkan, apalagi sejak terjadi banjir di Semarang, Jawa Tengah ini, akibat banjir tersebut mengakibatkan proses distribusi atau pemasokan barang itu sedikit terhambat. Oleh karena itu, belum bisa dipastikan untuk Lebaran nanti apakah bahan-bahan pokok atau pun sayuran juga bisa terpasok atau bisa mencukupi hingga Lebaran nanti. Ya, dan saat ini Eli, bagaimana kondisi daya beli masyarakat terkait dengan naiknya sejumlah harga bahan pokok? Ya, untuk daya beli masyarakat sendiri saat ini di Pasar Bulu sendiri terlihat masih sepi pembeli, dan juga sempat tadi mendengar percakapan antara pedagang dan juga pembeli. Para pembeli memilih harga yang lebih murah atau mereka memilih untuk membeli secara eceran. Karena saat ini juga diketahui bahan-bahan pokok juga masih tinggi harganya, dan apalagi harga sayur mayur juga masih tinggi. Terdengar juga para pembeli mengeluhkan harga sayur, dan juga pedagang mengatakan mereka tidak bisa melakukan apapun karena harga sayur ini sudah tinggi dari penjualnya atau dari pemasoknya akibat cuaca ekstrim atau sayuran yang gagal panen tersebut. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Aili Ginaldi dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Dan saudara, beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP masih menjadi buruan warga. Ratusan warga di Madiun, Jawa Timur rela antri panjang demi mendapatkan beras bulog untuk mencukupi kebutuhan Ramadan. Antrian warga untuk mendapatkan beras SPHP bulog tampak di lapangan Jiwan, Kabupaten Madiun, Selasa pagi. Cuaca panas yang menyengat tidak menyurutkan warga untuk mengantre beras murah 5 kg seharga Rp51.000 dan untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadan. Sementara itu di pasaran harga beras masih tergolong tinggi antara Rp14.000 hingga Rp16.000 per kilogramnya. Selain membeli beras murah, warga juga membeli kebutuhan barang atau bahan pokok lainnya seperti minyak goreng, gula pasir, bawang hingga cabai dengan harga murah. Antri beras murah, Mas. Harga beras di Kabupaten Madiun bagaimana saat ini? Ya, masih mahal, Mas. Berapa? Kisaran berapa? Kisaran 14, 15, 16. Cukup tinggi ya? Masih cukup tinggi. Kalau ini tadi nunggu lama nggak untuk mendapatkan? Ya, lumayan lah, Mas. Berapa jam? Berangkat dari rumah jam 8. Dapatnya jam berapa ya? Jam 9. Harga kebutuhan pokok di bulan Ramadan terus mengalami kenaikan, terlebih saat nanti menjelang Hari Raya Idul Fitri. Menyikapi kondisi ini, Pemkot Malang, Jawa Timur menggelar operasi pasar murah yang menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dari pasaran. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak, Siladex ME. Batuk pilek, Siladex Cough and Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril, double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Jalan yuk.
Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril, double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Kan Ramadan. yakin ada Sari Kurma TJ. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, halal, yakin. Selamat berpuasa. Emang boleh seengap ini? Saatnya minum susu kambing Karoma Insani. Dibuat dengan susu kambing Etawa, tinggi kalsium dan vitamin D. Karoma Insani, susu kambing Etawa. Hijabers, ini shampoo yang match buat kita karena ada serumnya. Baru, Serasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Rambut jadi 3 kali lebih lembut, gak lepek dan gak ketombean. Serasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Try and feel the difference. Gak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sampai. Dukung pertumbuhan nyata. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Tina udah siap om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Saudara, kini saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dan juga inspiratif di Cerita Nusantara. Kami akan ajak Anda untuk menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan Samarinda, Kalimantan Timur. Sudah ada jurnalis Kompas TV Mercy Oktaveni dan Salsabila Imani. Kita akan terlebih dahulu ke Banjarmasin. Selamat siang Salsa, cerita menarik apa siang ini dari sana? Selamat siang saudara, berikut ada 2 informasi menarik yang akan kami sampaikan di Cerita Nusantara hari ini. Informasi pertama, saudara, berawal dari hobi memelihara ikan hias sejak tahun 2018. Kini Aryadi, warga Desa Cindai Alus, Kabupaten Banjar, sukses membudidayakan ikan hias seperti cupang, glowfish, dan gupi. Kesuksesannya membudidaya ikan hias membuat Aryadi mampu meraup penghasilan sebanyak Rp800.000 per harinya. Aryadi tak pernah menduga hobinya memelihara ikan hias sejak 2018 lalu mampu menjadi lahan bisnis yang menjanjikan.
Beragam ikan hias pun dijajakannya di toko sederhananya di Desa Cindai Alus, Kabupaten Banjar, mulai dari glowfish, gapi, dan cupang. Banyaknya peminat ikan hias membuat Aryadi menjadikan bisnis ini sebagai sumber penghasilan utama dengan cara memanfaatkan halaman belakang rumahnya sebagai wadah pembibitan. Sehingga wajar saja dalam sehari, Aryadi mampu meraup pendapatan sebanyak Rp800.000. Kalau untuk ikannya itu kurang lebih 100 ke atas ekornya. Dalam sehari? Sehari itu untuk penghasilan per hari jualan ikan ini kalau lagi rame nih itu 800, paling sedikit 500. Sementara harga jual ikan hias yang dijajakan Aryadi ini bervariasi dengan menyesuaikan jenis dan kualitasnya, mulai dari Rp3.000 hingga Rp35.000 per ekor. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Informasi kedua, saudara, apam Paranggi merupakan wadai atau kue khas Banjar yang terbuat dari santan dan tepung beras. Memiliki cita rasa yang manis, gurih, dan legit. Wadai ini cocok menjadi kudapan untuk berbuka puasa. Baru buka selama 2 bulan terakhir, apam Paranggi Sero ini sejak memasuki bulan Ramadan semakin ramai pembeli. Awalnya, Rizda sang pemilik kesulitan untuk mencari penjual wadai apam Paranggi di Banjarbaru, sehingga ia mencoba berjualan apam Paranggi. Dari 3 kg adonan sehari, saat bulan Ramadan ini terus bertambah hingga 40 kg adonan per hari. Menurut Rizda, kue berwarna putih dengan tekstur legit yang terbuat dari santan dan tepung beras ini banyak digemari oleh usia 40 tahun ke atas. Kue ini memiliki cita rasa yang gurih dan tidak terlalu manis. Proses pembuatan kue ini juga cukup unik. Setelah diadon, adonan kue apam Paranggi harus difermentasi selama 4 jam, baru bisa dimasak di atas kompor dengan api kecil dan ditutup menggunakan tungku dari tanah liat yang dipanaskan. Setelah ditutup menggunakan tungku panas, adonan akan mengembang sempurna. Jadi kita adon paling cepat 4 jam itu baru bisa dimasak. Agak ribet. Terus itu yang di atasnya tadi ditutup pakai apa? Nah, cara memasaknya itu di bawahnya kan kompor tuh. Apinya harus kecil banget. Terus di atasnya tadi ditutup pakai tungku. Tungku dari tanah liat. Oke. Tungkunya dipanaskan dulu sampai panas banget baru kita tutup. Satuannya, apam Paranggi dijual Rp2.500. Kue ini cocok untuk dijadikan sajian berbuka karena rasanya yang manis, gurih, dan legit. Nabila Seva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sekian informasi dari Banjarmasin. Kembali ke studio. Dari Banjarmasin kita bergeser ke Samarinda. Selamat siang, Mercy. Cerita menarik apa dari sana siang ini? Baik, Mercy dan juga saudara, terdapat 2 informasi menarik yang akan kami sampaikan hari ini dalam Cerita Nusantara dari Biro Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, salah satu wisata eksotis di Berau, Tanjung Rendes, Kalimantan Timur, yaitu air terjun Tambaliung atau air terjun Tambalang yang berada di Desa Tepian Buah, Kecamatan Segah, menjadi pilihan berlibur sambil menikmati suasana alam yang indah. Berikut liputannya untuk Anda. Air terjun Tambalang yang berada di Kampung Tepian Buah, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, kini menjadi tujuan terdekat para pengunjung wisata yang berasal dari ibu kota Tanjung Redep Berau. Suasana alam yang masih hijau di kawasan hutan belantara membuat para wisatawan terpukau. Tentu saja dimanjakan dengan udara segar yang begitu sejuk. Lokasi yang berada kurang lebih 3 jam dari ibu kota menjadi tantangan tersendiri bagi pengunjung. Jika tiba di lokasi awal, kita dapat menyewa perahu yang sudah disediakan. Di atas perahu, pengunjung akan dimanjakan dengan menyisir pohon besar menjulang tinggi. 10 menit di atas perahu, para pengunjung pun akan melanjutkan perjalanan lagi selama 15 menit. Dengan sewa perahu sendiri, pengunjung cukup membayar Rp20.000 per orang sekali jalan.
Air terjun yang memiliki ketinggian 30 meter ini seperti berada di atas batu raksasa. Air yang jernih dan begitu sejuk, serta pemandangan eksotis akan membayar lelah perjalanan para wisatawan. Ke sini kenapa milih liburan ke air terjun Tambalang? Karena kata orang sekitar seru sih. Ini baru pertama kali kah? Ya baru bang. Nah, terus gimana setelah perjalanan? Berapa jam tadi dari Tanjung ke sini? 2 jam ya? Iya. 2 jam perjalanan gimana? Terbayar nggak sudah di sini? Terbayar bang. Seru bang, asik. Perjalanan berapa lama ke sini? Kurang lebih 3 jam sih. Sampai sini tuh dari Tanjung itu jam 10 sampai sini jam setengah 3. Ini baru pertama kali nggak ke sini? Iya, saya baru pertama kali. Kenapa milih liburannya ke air terjun Tambalang? Karena pertama itu saya penasaran, saya lihat di postingan-postingan Instastory orang di Instagram itu kayak bagus gitu. Pengunjung pun dapat menikmati sejuknya air terjun sambil berenang. Sesekali para wisatawan pun kerap berseluncur dari atas bukit hingga tercebur ke kawah air terjun. Nah, jika Anda sedang berada di Kabupaten Berau, tak ada salahnya untuk memilih wisata air terjun Tambalang untuk menghabiskan libur akhir pekan Anda bersama teman atau kerabat. Pradika Danang, Jasmine Jafar, Kompas TV Berau, Kalimantan Timur. Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ribuan warga Kota Samarinda memadati pasar Ramadan yang digelar oleh pemerintah Kota Samarinda di halaman parkir Gor Segiri. Takjil yang paling sering diburu oleh warga adalah amparan tatak. Rasanya yang manis dan juga gurih menjadikannya salah satu pilihan menu berbuka puasa. Penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Kue loyang atau dikenal amparan tatak khas Kota Samarinda inilah yang menjadi primadona jajanan takjil ketika puasa Ramadan. Jenis kue basah berbahan dasar tepung beras, santan, gula ini pun didominasi rasa yang manis dan gurih, sehingga menjadi pilihan untuk menu berbuka. Selama bulan suci Ramadan, warga pun berburu di wisata Pasar Ramadan yang ada di halaman parkir Gor Segiri Samarinda. Dan sejak buka jam 2 siang hingga malam pasca berbuka, antusias ribuan warga pun terlihat memadati stand jualan untuk mencari jajanan menu berbuka puasa. Bella asal Jakarta yang sedang berkunjung di Samarinda, salah satu pengunjung mengaku gemar menyantap kue amparan tatak. Selain rasanya yang legit, kue ini menjadi ciri khas Kota Samarinda saat momen Ramadan seperti ini. Kenapa beli amparan tatak, Bu? Aku suka. Suka. Apa yang membuat Ibu suka dari amparan tatak? Tidak menghilangkan khas Samarinda. Samarinda. Terus beli banyak tadi, Bu? Aku tahun sekali belum tentu untuk balik ke sini. Oh iya. Jadi memang momen ini aku tunggu-tunggu banget. Oh banget. Artinya memang suka dengan amparan tatak ya, Bu? Sangat suka. Ada banyak ragam rasa amparan tatak yang disajikan di lapak tempat jualan Ibu Nurul sekeluarga ini, dari ragam rasa hingga beragam warnanya. Namun, takjil amparan tatak rasa pisang yang laris diburu pengunjung. Satu potong amparan tatak berbentuk segitiga ini dijual dengan harga Rp15.000. Kenapa memilih jualan amparan tatak, Bu? Karena kalau amparan tatak itu kan sering diincar ya, karena orang kebanyakan udah tahu sama rasanya, sama dari mana-mana pokoknya taunya wadah itu amparan tatak. Kalau orang awam ya, semua wadah bahkan dibilang orang amparan tatak, jadi lebih dominannya. Hampir mirip-mirip karena dia di kayak loyang bulat begitu ya, hampir mirip, Bu. Kalau satu iris begitu berapa, Bu, dijualnya? 15.000, Mas. 15.000 satu iris. Nah, bagi Anda yang sedang berada di Kota Samarinda, tak ada salahnya berkunjung di wisata Pasar Ramadan di halaman parkir Gor Segiri untuk berburu takjil, amparan tatak, atau yang lainnya. Pradika Danang, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan hari ini dalam Cerita Nusantara dari Biro Samarinda, Kalimantan Timur. Kembali ke Mercy di studio.
Terima kasih Mercy Oktaveni, jurnalis dari Biro Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur, dan sebelumnya Salsabila Imani, jurnalis dari Biro Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang sudah bergabung dalam Cerita Nusantara. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu, kembali mengusulkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana agar perumahan Dinar Indah untuk bisa direlokasi. Hal ini lantaran lokasi perumahan yang sejajar dengan Kali Pengkol membuat perumahan ini kerap dilanda banjir. Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu, kembali mengusulkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana agar perumahan Dinar Indah untuk bisa segera direlokasi. Wali Kota Semarang membenarkan lokasi perumahan Dinar Indah yang sejajar dengan Kali Pengkol, sehingga setiap air kali meluap perumahan pun terdampak banjir. Hefearita juga menyebut sebelumnya telah mengusulkan relokasi ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejak tahun lalu. Namun, relokasi terhambat karena warga menolak dipindahkan ke rumah susun yang ditawarkan Kementerian PUPR. Wali Kota Semarang akan berkoordinasi dengan BNPB soal lokasi pemindahan, infrastruktur, dan rehabilitasi lahan. Salah satunya kan Dinar Indah ya. Dinar Indah ini kan dari sejak 2020 ya kalau nggak salah, atau 2019 itu kan sudah selalu terdampak dengan banjir limpasan dari Kali Pengkol. Kemudian kemarin juga sempat kan sudah mintip-mintip, dan yang terdampak juga Dinar Indah. Karena Dinar Indah sebenarnya sudah salah di dalam pembangunannya, karena itu kan memang di sepadan sungai atau di area sungai, sehingga memang sebenarnya tidak diperbolehkan di situ. Nah, sebenarnya pada saat tahun lalu atau 2 tahun lalu itu kan sudah kami ajukan melalui Kementerian PUPR, tapi dari Kementerian PUPR ini kan memberikannya rumah susun. Mereka warga tidak mau. Ya, makanya nanti kita lihat kan, sebenarnya kan yang di atas itu masih ada punya pengembang. Nah, ini makanya secara hukum legalitasnya seperti apa. Tapi sepertinya Pemkot juga ada lahan di sana. Total ada 33 keluarga yang tinggal di perumahan Dinar Indah yang akan direlokasi. Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti, menyebut lokasi perumahan Dinar Indah nantinya akan area shelter sebagai upaya normalisasi sungai. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Saudara, Kompas yang masih akan kembali dengan informasi, diantaranya sukacita sesaat menyelimuti sebagian warga Gaza yang akhirnya mendapat bantuan kemanusiaan yang disalurkan PBB. Ratusan warga mengantre dengan sabar untuk menerima bantuan yang sangat mereka butuhkan. Ada pula informasi di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, terdapat Al-Quran kuno yang ditulis tangan dengan menggunakan tinta getah kayu oleh ulama penyebar agama Islam dan masih terawat hingga kini. Jangan kemana-mana, tetaplah di Kompas Siang. Puasa siang udah lemes. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Emang boleh senyeri ini? Saatnya minum susu kambing Karoma Insani. Dibuat dengan susu kambing Etawa, tinggi kalsium dan vitamin D. Karoma Insani, susu kambing Etawa. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Madu Teja Sase, sehat berstamina. Madu Teja Saset, enak sehatnya.
Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan. Marjan. Hijabers, ini shampoo yang match buat kita karena ada serumnya. Baru, Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Rambut jadi 3 kali lebih lembut, gak lepek, dan gak ketombean. Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Try and feel the difference. Lain. Informasi dari mancanegara, saudara, sukacita sesaat menyelimuti sejumlah warga Gaza yang akhirnya mendapat bantuan kemanusiaan yang disalurkan oleh PBB. Ratusan warga mengantre dengan sabar untuk menerima bantuan yang sangat mereka butuhkan. Israel terus-menerus mengirimkan serangan ke jalur Gaza. Ratusan anak dan perempuan dilaporkan terus menjadi korban. Permintaan gencatan senjata yang terus diminta oleh banyak negara tidak digubris oleh Israel. Para mediator internasional bahkan telah meminta gencatan senjata selama 6 minggu sebelum masuk bulan Ramadan. Namun, tuntutan itu terus ditolak oleh Israel. Serangan brutal militer Israel di jalur Gaza membuat korban berjatuhan terus bertambah. Total lebih dari 31.000 orang tewas. Yang juga jadi sorotan, saudara, 3 orang tewas dan seorang bayi kritis akibat sebuah mobil menabrak di halte bus di San Francisco. Sejumlah warga meletakkan bunga di tugu peringatan tempat kecelakaan terjadi. Menurut polisi, 2 korban termasuk seorang anak meninggal dunia di lokasi kecelakaan pada Sabtu sore di lingkungan Portal Barat. Sedangkan 3 korban lainnya dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, Badan Transportasi Kota San Francisco bersama Departemen Kepolisian San Francisco tengah menyelidiki penyebab kecelakaan terjadi yang menewaskan 3 orang ini. Saudara, seorang ibu di Ohio, Amerika Serikat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Hal itu karena ia meninggalkan putrinya yang masih berusia 16 bulan di rumah sendirian selama 10 hari pada musim panas tahun lalu. Crystal Candelario mengaku bersalah atas pembunuhan berat dan membahayakan anaknya. Pihak berwenang mengatakan Candelario meninggalkan putrinya di taman bermain di rumahnya di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat ketika dia pergi berlibur pada Juni 2023 lalu. Berdasarkan hasil otopsi yang dilakukan oleh kantor pemeriksaan medis, anak balita tersebut meninggal karena kelaparan dan dehidrasi parah setelah ditinggal sendirian di rumah selama 10 hari. Saudara, beragam indikator menunjukkan laju inflasi di Amerika Serikat semakin mendekati target Bank Sentral sebesar 2%. Tapi data 2 bulan berturut-turut membuat cemas sebagian pihak. Bila berlanjut, maka kebijakan suku bunga tinggi bisa terus mencekik dunia usaha dan juga konsumen. Berikut ini laporan tim VOA dari Washington DC. For $8? Nah. Di Grand Rapids, negara bagian Michigan, Teresa, usia 66 tahun, semakin sering harus mengurungkan pembelian bahan makanan di supermarket.
I love Honeycrisp, but $8-9 for a bag of apples? Nah, that's not good. Meski telah mencari penghasilan tambahan dengan bekerja di kantin sebuah sekolah, Teresa tak juga merasa bisa mengejar tingginya laju inflasi. I won't be able to retire, especially with a child that I have here at home. I'm gonna have to work maybe till like about 70 or 72. Masih di Grand Rapids, tingginya inflasi juga membebani seorang pemilik UMKM. If inflation is going down, that's great, but I have not seen any of my bills get cheaper. It does not feel like it's gotten better. Indeks harga konsumen, salah satu indikator utama laju inflasi, menunjukkan penguatan pada Februari, meningkat 3,2% dibandingkan Februari tahun sebelumnya. Angka ini lebih tinggi dibandingkan angka pada Januari, saat indeks harga konsumen atau CPI menunjukkan peningkatan tahunan sebesar 3,1%. Dengan demikian, 2 bulan berturut-turut, indikator laju inflasi ini telah meningkat melebihi ekspektasi. Sementara pemantauan harga di tingkat grosir dalam indeks harga produsen atau PPI akhirnya juga melebihi ekspektasi. Naik ke angka 1,6% secara tahunan. Perkembangan yang bisa membuat Bank Sentral AS atau Federal Reserve menunda penurunan suku bunga acuan. Having hotter than expected PPI and CPI reports this week means that the likelihood that the Fed is going to surprise anyone and cut before June is highly unlikely. I am now beginning to think it's unlikely that they will cut in June either, as long as inflation stays sticky high. And in the case of PPI, it was energy prices that pushed up that number. I just don't know how exactly the Fed is going to be able to justify cutting rates. Bila the Fed terlalu cepat menurunkan suku bunga acuan, maka perekonomian AS berpotensi kembali kepanasan. If you think about the whole point of cutting rates or raising rates, it's to control demand in the economy, right? So if you have strong demand, as we do, and you have robust job markets and companies are doing really well, and you cut rates too soon, you accelerate and potentially overheat the economy. And so that is really the question here. I don't think demand has stepped back enough to justify cutting rates at this time. The Fed terakhir menaikkan suku bunga acuan pada Juli 2023 setelah menaikkannya 11 kali sejak Maret 2022 guna mengendalikan inflasi yang sempat menembus 9%. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Saudara, usai jeda segmen Teman Ramadan akan hadir bersama Yan Rahman dengan informasi diantaranya di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat terdapat Al-Quran kuno yang ditulis tangan dengan menggunakan tinta getah kayu oleh ulama penyebar agama Islam dan masih terawat hingga kini. Ada pula informasi mengatasi lonjakan penumpang saat arus mudik dan balik lebaran. PT KAI Daop 8 Surabaya mengoperasikan 11 kereta api tambahan. Kereta api tambahan ini akan mulai beroperasi saat masa angkutan lebaran 31 Maret hingga 21 April nanti. Sesaat lagi Kompas Siang segera kembali. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Marjan. Manis dan gurih, memedi mulu, dicelup semua makin suka. Manis dari air kelapa, gurih dari daging kelapa. Terasa juga, manis kelapanya. Ramadan di rumah wajib ada, gurihnya kelapa asli, hangatkan Ramadan. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan. Marjan. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala?
Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Enaknya buka puasa, makan aroma kelapa, manis dan gurih, bermerdi mulu, dicalup kelapa. Terasa juga, manis lapanya. Ramadan di rumah wajib ada, gurihnya kelapa asli, hangatkan Ramadan. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Cipta dan Herbal berbagi berkah Ramadan. Beli kemasannya dan kirim kode uniknya. Ramadan penuh berkah, berlimpah hadiah. Beli Cipta dan Herbal hari ini. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Saatnya Anda menyaksikan sejumlah informasi seputar Ramadan dalam segmen Teman Ramadan. Yang pertama, saudara, kami ajak Anda mengunjungi masjid pertama dan tertua di kota Bandung, Jawa Barat yang menjadi sejarah syiar Islam di Paris Van Java. Masjid Mungso Kanas di kawasan Ciamplas, kota Bandung telah berdiri sejak 1,5 abad lalu. Kalau biasanya penamaan masjid identik dengan penggunaan bahasa Arab, masjid ini menggunakan bahasa Sunda sebagai namanya. Namanya adalah Mungsol Kanas, merupakan singkatan dari Mangga Urang Ngaos Salawat ka Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kalau di bahasa Indonesia kan, mari kita panjatkan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui nama ini, pemrakarsa masjid Kiai Haji Abdurrahim atau yang memiliki gelar nama Aden ingin senantiasa mengingatkan pengunjung betapa pentingnya bersalawat kepada junjungan besar umat Islam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdiri 1,5 abad lalu, tepatnya pada tahun 1869, Masjid Mungsol Kanas mungkin tidak sepopuler masjid-masjid lain. Namun, selain merupakan masjid tertua di kota Bandung, konon masjid ini pernah disinggahi Insinyur Soekarno untuk menginap kala masih berkuliah di ITB Bandung. Jadi Masjid Mungsol Kanas ini sejarahnya memang masjid turun-temurun, Mas. Turun-temurun. Dulu simbah-simbah kami itu dari Garut sejarahnya. Jadi tahun 1869 ini dinyatakan resmi sebagai masjid di Bandung. Jadi masih tahun lama ya, tahun 1869. Jadi belum merdeka, belum apa-apa. Makanya masjid ini dinyatakan sebagai masjid yang paling tua. Berdiri jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, masjid yang dahulu hanya merupakan bangunan dari kayu ini telah berkali-kali melalui masa pemugaran. Pemugaran secara total dilakukan pada tahun 2009 lalu. Saat itu, bangunan masjid yang sebelumnya hanya 1 lantai dirombak menjadi 2 lantai. Hal ini membuat sudah tak ada lagi peninggalan asli bangunan masjid yang tersisa. Meski sederhana dan tak semegah masjid-masjid populer di kota Bandung, suasana di masjid ini begitu nyaman dan sejuk untuk beribadah. Tim Liputan Kompas TV Bandung, Jawa Barat. Nah, kalau yang selanjutnya ada jejak penyebaran agama Islam yang sejak dahulu kala masih bisa dijumpai di sejumlah daerah di Nusantara, seperti di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat misalnya. Terdapat Al-Quran kuno yang ditulis dengan menggunakan tinta getah kayu oleh ulama penyebar agama Islam dan masih terawat hingga kini. Al-Quran ini dikeluarkan hanya saat bulan Ramadan dan Maulid Nabi.
Berbagai peninggalan sejarah penyebaran agama Islam pada masa silam masih terawat dengan baik di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Salah satunya adalah Al-Quran kuno yang ditulis tangan ulama penyebar Islam di wilayah ini, Syekh Abdul Manan di Salabose, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggai, Majene. Al-Quran ini disimpan dan dirawat dengan baik di rumah Imam Masjid Purbakala, Salabose, yang diwariskan secara turun-temurun. Imam Masjid Purbakala Salabose, Muhammad Agus mengatakan, Al-Quran ini ditulis tangan Syekh Abdul Manan pada tahun 1600-an atau lebih dari 400 tahun lalu. Al-Quran yang disimpan dalam kotak kayu ini hanya dikeluarkan saat mengawali bulan suci Ramadan dan perayaan Maulid. Al-Quran ini menjadi bukti sejarah penyebaran agama Islam saat Syekh Abdul Manan datang mengislamkan warga di wilayah ini. Jadi Al-Quran ini kita nisbatkan bahwa ditulis oleh Syekh Abdul Manan, tulis tangan oleh Syekh Abdul Manan. Jadi Quran ini sudah sekitar 400 tahun lebih, karena keberadaan Syekh Abdul Manan itu abad 16 atau 1600-an. Itu ukir-ukir itu. Selain sebagai edukasi sejarah penyebaran agama Islam, Al-Quran ini juga bisa digunakan sebagai sarana untuk syiar Islam dan melestarikan peninggalan sejarah bagi generasi penerus bangsa. Edwin Arwan Pitu, Kompas TV, Majene, Sulawesi Barat. Itu tadi sejumlah informasi seputar Ramadan, dan seusai jeda Kompas Siang akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya, mengantisipasi lonjakan penumpang saat arus mudik dan balik lebaran, PT KAI Daup 8 Surabaya mengoperasikan 11 kereta api tambahan. Kereta api tambahan ini akan mulai beroperasi saat masa angkutan lebaran 31 Maret hingga 21 April nanti. Sebuah minibus yang mengangkut 6 orang karyawan restoran terbakar di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan, Marjan. Hey guys. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan, Marjan. Hey guys. Ramadan ini gue bersyukur kita bisa bertemu kembali. Bersyukur untuk kebersamaan, penuh semangat, penuh keceriaan. Bersyukur hari ini dan esok
manis kemenangan pasti kita dapatkan. Bersyukur, Top Coffee selalu hadir menemani kita. Dari Wingsput. Minum segar dingin, SDC 1000 untuk Ramadan. Vitamin C 1000 miligram. Segar dingin SDC 1000 mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dari Wingsput. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Sebuah minibus yang mengangkut 6 orang karyawan restoran terbakar di Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta Pusat. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Minibus berwarna putih yang tengah melintas di ruas Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta Pusat, tiba-tiba terbakar pada Selasa siang. Api dengan cepat membesar dan membakar keseluruhan bagian mobil. Saat kejadian, mobil tengah mengangkut 6 orang karyawan restoran. Dugaan sementara, api berasal dari kebocoran oli persneling yang menyambar ke bagian mesin mobil. Semua penumpang dan sopir selamat. Mobil dengan awak dengan jumlah awak 6, berikut supir. Alhamdulillah tidak ada korban. Itu dugaan penyebabnya itu dari kebocoran oli persneling. Jadi tiba-tiba mesin mati, supir mengangkat jok, itu lalu ada percikan api, dugaan dari kebocoran oli persneling. Saudara, mengantisipasi lonjakan penumpang saat arus mudik dan balik lebaran, PT KAI Daop 8 Surabaya mengoperasikan 11 kereta api tambahan. Kereta api tambahan ini akan mulai beroperasi saat masa angkutan lebaran 31 Maret hingga 21 April nanti. Dengan adanya 11 kereta tambahan ini, setiap harinya akan tersedia 30.000 tempat duduk. Kereta api tambahan ini diantaranya kereta Sembrani tambahan, Kertajaya tambahan, Mutiara Timur, dan Malabar. Kereta api tambahan ini mayoritas untuk tujuan Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Jember, dan Banyuwangi. Kereta tambahan ini dioperasikan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat menggunakan kereta saat arus mudik dan balik. Angkutan lebaran nanti setiap hari di Daop 8 Surabaya akan memberangkatkan 54 keberangkatan kereta api jarak jauh, terdiri dari 43 kereta api jarak jauh reguler dan 11 kereta api jarak jauh tambahan dengan total tempat duduk yang kami siapkan sebanyak 30.340 tiket atau tempat duduk setiap harinya. KAI akan mengoperasikan kereta tambahan tersebut untuk mengakomodir keinginan masyarakat yang akan melakukan perjalanan pada masa angkutan lebaran di tahun 2024 ini. Saudara, menjelang mudik lebaran, Jasa Marga Purbalenyi menyiapkan rekayasa jalan lalu lintas berupa kontraflow di beberapa titik. Ada 3 titik yang menjadi fokus, diantaranya gerbang utama Kalitama arah Bandung, gerbang tol Pasar 2, serta gerbang tol Cilenyi. Untuk pelaksanaan rekayasa lalu lintas serta aturan kontraflow, pihak Jasa Marga masih menunggu koordinasi dari Kakor Lantas Polri. Mengantisipasi kemacetan di pintu tol, Jasa Marga menyiapkan 60 petugas tambahan. Akan ada 3 titik yang menjadi fokus rekayasa lalu lintas, yakni di gerbang utama Kalitama arah Bandung, gerbang tol Pasar 2, serta gerbang tol Cilenyi. Menurut rencana, pada 20 Maret mendatang, perbaikan dan pemeliharaan jalan akan dilakukan sebelum arus mudik dimulai. Secara umum untuk persiapan di Jasa Marga Group, saat ini di ruas Purbalenyi ada beberapa cara bertindak terkait dengan rekayasa lalin. Salah satunya adalah kanalisasi di Simpang Susun Paster, yaitu orang yang dari Paster maupun Cilenyi agak dipisahkan dengan kanalisasi supaya tidak ada crossing. Kemudian kita juga mempersiapkan top up, kemudian juga mobil rider di gerbang-gerbang terutama di Cilenyi dan di Kalitama 2, sehingga pada saat nanti transaksi itu lebih cepat.
Kita beralih ke informasi harga kebutuhan pokok di bulan Ramadan terus alami kenaikan, terlebih saat nanti menjelang Hari Raya Idul Fitri. Menyikapi kondisi ini, Pemkot Malang menggelar operasi pasar yang menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dari harga pasar. Pemerintah Kota Malang menggelar pasar murah di halaman kantor Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Warga sudah antri dan menunggu sejak pagi. Meski mobil yang membawa sembako belum datang, hal ini mereka lakukan agar bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibanding harga pasar. Pasar murah ini menjual sejumlah kebutuhan pokok dalam bentuk paket. Setiap paketnya berisi beras, minyak goreng, gula pasir, tepung, hingga bawang merah. Warga menilai pasar murah ini sangat membantu di tengah harga kebutuhan pokok yang masih tinggi. Takjil. Tiap harinya gue kan bikin takjil lah mas. Di Langgar, gula. Jadi ini lebih hemat ya. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang, Slamet Husnan menyebut, pasar murah digelar untuk memfasilitasi masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Dalam rangka menyediakan bahan pokok yang saat ini di bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya relatif harganya semakin meningkat karena memang kebutuhan masyarakat juga semakin meningkat. Sebenarnya ketersediaannya ada, namun karena peningkatan permintaan sehingga harga mulai merangkak naik. Warga berharap pasar murah ini bisa terus digelar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah lonjakan harga. Terlebih menjelang Lebaran nanti biasanya harga kebutuhan pokok semakin tinggi. Dedi Prasetyo, Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Saudara, pemerintah melalui Bulog terus menyalurkan bantuan beras tahap pertama selama 6 bulan ke depan. Pada pantauan tahap pertama di bulan 3 dan 4, Bulog kantor cabang Kabanjahe memastikan penyaluran bantuan selesai sebelum Lebaran. Perum Bulog kantor cabang Kabanjahe yang menaungi 3 kabupaten kota, yakni Kabupaten Karo, Dairi, dan Kabupaten Pakpak Barat, terus menyalurkan bantuan pangan berupa beras seberat 10 kg kepada warga 3 kabupaten. Sebanyak 500 ton bantuan pangan untuk 3 kabupaten kota terus disalurkan. Bulog kantor cabang Kabanjahe memastikan penyaluran bantuan pangan akan terus disalurkan dan dipastikan penyalurannya selesai sebelum Lebaran mendatang. Bukan hanya bahan pangan, Bulog juga memastikan stok beras aman hingga jelang Lebaran. Bulan Maret ini sudah kita siapkan beras bantuan pangan itu kurang lebih sebanyak 530 ton untuk 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Karo, Dairi, dan Pakpak. Oh, berarti sampai saat ini masih lancar proses pembantuan yang kita laksanakan ya Pak? Alhamdulillah sampai saat ini lancar. Bulan Februari sampai Januari-Februari clear tuntas penyaluran, dan saat ini kita mulai penyaluran Maret, dan kita targetkan di akhir Maret itu selesai penyaluran. Sejumlah harga kebutuhan pokok seperti sayuran di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung melonjak naik. Kentang, wortel termasuk bayam naik dengan selisih hingga Rp5.000. Menurut pedagang, kenaikan sudah terjadi sejak sebelum puasa dan diduga kenaikan ini akibat banyaknya sentra pertanian yang gagal panen akibat hama ataupun cuaca buruk. Seperti bayam dan tomat yang sebelumnya Rp20.000 per kilogram naik menjadi Rp25.000 per kilogram. Wortel dan kentang yang sebelumnya Rp15.000 per kilogram naik menjadi Rp22.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai merah sejak sepekan terakhir mencapai Rp100.000 per kilogram. Harga sayur apa aja yang naik, Bang? Tomat, kentang, wortel, bawang putih, cabai. Itu kenaikannya berapa, Bang? Kayak tomat, wortel misalnya? Ada yang kenaikannya standar 20 bisa 25. Itu tomat, Bang, ya? Ada yang 18 bisa 22. Oh, okay. Saudara, usai jeda informasi penting dan menarik lainnya akan hadir di Kompas Siang. Tetaplah bersama kami, sesaat lagi Kompas Siang segera kembali. Optimalkan kemajuan 50% tubuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata.
Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Bangun anak-anak, ayo bangun cepet sahur. Bangun sahur? Nyawa belum ngumpul. Aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Kuawali hariku dengan berolahraga dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Ramadan ini gue bersyukur kita bisa bertemu kembali. Bersyukur untuk kebersamaan, penuh semangat, penuh keceriaan. Bersyukur hari ini dan esok, manis kemenangan pasti kita dapatkan. Bersyukur Top Coffee selalu hadir menemani kita. Dari Wingspot. Saudara, Komisi Pemilihan Umum melanjutkan rekapitulasi suara tingkat nasional. Di hari ke-21 pleno terbuka masih ada 4 provinsi tersisa, yakni Jawa Barat, Maluku, Papua, dan Papua Pegunungan. Dari 34 provinsi yang telah menyelesaikan rekapitulasi, pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran tercatat unggul di 32 provinsi dan memperoleh suara terbanyak dari penghitungan suara luar negeri. Saat ini, 34 provinsi dan 128 PPLN sudah menyelesaikan rekapitulasi suara tingkat nasional. KPU menyebut akan memaksimalkan tenggat waktu rekapitulasi yang ditentukan sebelum menetapkan hasil pemilu 2024. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud berharap rekapitulasi suara di Komisi Pemilihan Umum berjalan sesuai dengan pilihan masyarakat. Namun TPN mengaku pesimistis mengenai hasil pemilu karena dugaan terjadinya kecurangan. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud mengaku telah membentuk tim hukum untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bukti dan temuan di lapangan. TPN menyebut dugaan kecurangan pemilu dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Walau demikian, TPN tetap berharap hasil rekapitulasi KPU sesuai dengan hasil pemilihan masyarakat. Rekapitulasi suara pemilu Presiden 2024 pada 18 Maret kemarin menyisakan 4 provinsi yang belum direkap. Telah dibentuk tim hukum yang kemudian tim hukum ini nanti akan melaksanakan pengajuan gugatan-gugatan jika memang kemudian sesuai dengan apa yang ditemukan di lapangan. Nah, dan temuan-temuan itu jelas sudah ada buktinya dan kemudian juga kita sedang
mencari basis-basis saksi-saksi yang relevan di dalam konteks itu agar kemudian bisa dibuktikan. Saudara, pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto saat syukuran Partai Golkar pada Jumat lalu di Bali menjadi sorotan. Pasalnya, Golkar meminta jatah 5 kursi menteri jika Prabowo Gibran sudah resmi terpilih. Namun Erlangga kembali menegaskan kalau Golkar belum memintanya kepada Prabowo secara langsung. Kita 15 dari 58%, maka kita kontribusi 25%, Pak Bu. Jadi kalau 25%, kalau bagi-bagi ya banyak-banyak sedikit boleh lah. Kalau yang kita sebut 5 itu minimalis. KPU belum mengumumkan siapa presiden dan wakil presiden terpilih pada pemilu 2024. Namun, Partai Golkar sudah ramai berbicara kabinet Prabowo Gibran. Bahkan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengungkapkan meminta jatah 5 kursi menteri saat syukuran Partai Golkar pada Jumat lalu di Bali. Erlangga menyebut berdasarkan data Bapilu Golkar, 70 hingga 80% kader dan simpatisan Golkar memilih Prabowo Gibran. Erlangga menambahkan, dengan kemenangan Golkar di 15 provinsi, minimal mendapat jatah 5 kursi menteri dalam kabinet nanti. Tetapi, Erlangga menepis kabar sudah meminta jatah menteri usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana pada Senin siang. Pak Prabowo itu udah bertemu sama Pak Prabowo langsung belum, Pak? Oh, itu masih dalam pembahasan, kita nunggu pengumuman besok. Tapi Bapak di Bali katanya minta 5 menteri. Apa? 5 kursi itu apa aja, Bang? Wah, kita belum minta. Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons soal permintaan jatah 5 kursi menteri dari Partai Golkar. Menurut Gibran, belum ada pembicaraan soal kabinet Prabowo Gibran. Gibran meminta semua pihak bersabar sambil menunggu pengumuman resmi KPU. Soal pemilihan kabinet, Gibran memastikan itu adalah hasil pembicaraan antara dirinya dan Prabowo Subianto. Soal apakah nanti Jokowi akan cawe-cawe, Gibran menegaskan tidak ada hal seperti itu. Untuk masalah menteri dan lain-lainnya nanti bisa dibicarakan lagi, didiskusikan lagi dengan Pak Prabowo, ya. Beliau selaku calon presiden. Nanti akan juga ikut menyusun kabinet. Belum ada pembicaraan itu. Yang nyusun ya Pak Prabowo dong. Dan ikut andil untuk masih pertimbangan gitu. Belum ada pembicaraan ke sana. Kalau untuk masalah itu ya selama ini diskusinya dengan saya dan Pak Prabowo antara kami berdua. Sementara itu, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyebut setiap partai tentu ingin kursi menteri sebanyak mungkin. Namun Demokrat memahami keterbatasan jumlah itu sehingga menyerahkan sepenuhnya kepada diskusi antara Ketua Umum partainya dan Prabowo Subianto. Dengan jumlah portofolio kementerian yang ada dan lembaga-lembaga yang ada, tentu menjadi penting untuk dibicarakan bersama. Sehingga semua orang akan bertanya kan, Demokrat dapat berapa, Partai Golkar dapat berapa, Gerindra dapat berapa, kan begitu. Dan semua pasti punya kalkulasi dan memberikan masukan. Tentu siapapun inginlah sebanyak-banyaknya yang untuk ikut serta, karena semua juga mempunyai keringat yang sama. Kendati ada permintaan jatah 5 kursi menteri dari Ketua Umum Golkar, Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman yakin Erlangga tidak akan memaksakan permintaannya itu. Jadi beliau tidak akan mungkin memaksa ya Pak Prabowo misalnya atau teman-teman koalisi yang lain untuk menerima apa yang beliau sampaikan. Ya, namanya aspirasi tentu boleh-boleh saja. Cepat atau lambat, jatah kursi menteri memang akan terjawab. Namun yang terpenting kini, daripada ramai-ramai berbicara kabinet, adalah menunggu pengumuman resmi KPU terkait hasil pemilu rampung dibacakan. Tim Liputan, Kompas TV. 2 jam sudah Kompas yang menemani ruang informasi Anda. Saatnya kami undur diri. Saya Harjuno Pramundito. Saya Mercy Tirayo. Terima kasih. Sampai jumpa.
Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai. Ramadan kali ini ada yang segar-segar, tapi bukan takjil, mengisi waktu ngabuburit, tapi nggak bikin batal puasa, lucu-lucuan, tapi penuh makna. Betty, aku mau kerimbat, cepetan. Betty, kurang ajar ya, saya Mahmud. Suci Barbar Show, ngabuburit, setiap Sabtu pukul 3 sore di Kompas TV. Halo, selamat siang saudara. Apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga sehat dan kuat dalam menjalankan ibadah puasa. Kembali saya Yan Rahman menyapa Anda dengan sejumlah informasi pilihan dalam Sapa Indonesia Siang. Kita intip 3 informasi utama di Sapa Indonesia Siang kali ini. Yang pertama ini dia saudara, ada Polsek Tegal Barat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal, Jawa Tengah yang merazia sejumlah rumah indekos yang diduga dijadikan tempat tindak asusila. Petugas mendapati 4 pasangan laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sedang berduaan di kamar indekos. Ini merupakan perbuatan yang tidak patut untuk ditiru, apalagi di bulan suci Ramadan seperti saat ini. Kita ke informasi selanjutnya. Ada informasi utama lainnya, saudara. Ini mengenai evakuasi yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran terhadap seorang bocah berusia 5 tahun di Kramat Jati, Jakarta Timur yang kepalanya tersangkut kaleng susu. Kita ke informasi selanjutnya. Ini ada menu untuk berbuka puasa di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Ada klepon atau oleh warga setempat disebut juga onde-onde. Merupakan panganan yang banyak dijumpai saat bulan Ramadan. Rasa manis dan teksturnya yang kenyal membuat jajanan tradisional ini menjadi pilihan tepat untuk berbuka puasa. Informasi ini dan sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan dalam Sapa Indonesia Siang selengkapnya untuk Anda. Informasi pertama, saudara, seorang perempuan di Ngawi, Jawa Timur ditemukan tewas di kamarnya. Awalnya warga menduga korban bunuh diri, namun kini jasad korban telah dibawa ke RSUD Suroto Ngawi untuk diotopsi. Jasad Suminten, 60 tahun, warga desa Beringin Ngawi, langsung dibawa ke kamar jenazah RSUD Suroto Ngawi untuk diotopsi. Korban ditemukan tewas di kamar tidurnya dengan jeratan di leher. Semula, warga mengira korban tewas karena bunuh diri, namun ada sejumlah kejanggalan. Warga pun lapor polisi. Sementara suami korban, Parsi, berusia 60 tahun, saat itu juga berada di rumah. Hal itu membuat warga semakin curiga atas kejanggalan kematian korban. Dianggap bunuh diri itu kan palingnya yang dibuat bunuh diri kan nggak di atas itu. Kita di bawah. Bawah di mana, Pak? Di tempat tidur. Posisinya gimana, Pak? Terlentang. Terlentang ya. Terus gimana, Pak, warga? Kenapa? Tahu yang dilakukan warga waktu mengetahui? Ya saya koordinasi sama mobil Lurah. Waktu saya diinformasi dari warga, saya melihat ke tempat lokasi kejadian dan saya menghubungi Bukades. Saat ini jenazah korban tengah diotopsi di RSUD Suroto Ngawi. Sementara suami korban telah dimintai keterangan oleh polisi. Kasus ini kini dalam penanganan Satreskrim Polres Ngawi. Hendra Setiawan, Kompas TV, Ngawi, Jawa Timur. Informasi selanjutnya datang dari tersangka pembunuhan terhadap seorang perempuan di dalam kamar indekos di Yogyakarta yang akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Tersangka mengaku sempat bertengkar dengan korban di dalam kamar indekosnya hingga tersulut emosi dan menganiaya korban hingga tewas. Setelah melarikan diri selama beberapa minggu, tersangka pembunuhan terhadap perempuan yang jenazahnya ditemukan di dalam kamar indekos di Jalan Krasak, Kota Yogyakarta pada 24 Februari lalu akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Tersangka bekerja di salah satu kafe dan restoran di Kota Yogyakarta dan ia mengaku mengenal korban lewat media sosial hingga terjalin keakraban di antara mereka. Kepada polisi,
Tersangka juga menyebut sempat bertengkar dengan korban di dalam kamar indekosnya, hingga tersulut emosi dan menganiaya korban hingga tewas. Namun polisi menyebut permasalahan utama di antara pelaku dan korban masih didalami. Kamar indekos tempat jenazah korban ditemukan disewa oleh pelaku. Karena itu, sejak awal, polisi memang sudah mencari keberadaan tersangka dan mengetahui bahwa tersangka sempat melarikan diri ke kampung halamannya di Jawa Barat. Dan untuk motif, bahwasannya yang bersangkutan mengenal perkenalan dengan korban di suatu media sosial, kemudian janjian ketemu, kemudian dibawa ke kos. Namun di sana terjadi pertengkaran dan karena tersangka itu dengan pengaruh minuman keras atau mabuk, emosi, kemudian ada pisau, dilakukan penusukan kepada korban sampai korban meninggal dunia. Korban diketahui merupakan mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Sebelumnya, ia memang telah dilaporkan hilang oleh keluarganya karena tidak kunjung pulang. Namun korban malah ditemukan telah meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk di tubuhnya. Dari kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk beragam benda yang diduga berkaitan dengan kasus pembunuhan. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. Saudara, warga di Pamekasan, Jawa Timur dikejutkan dengan penemuan jenazah seorang lansia tanpa identitas di selokan dekat sebuah terminal. Untuk mengetahui identitas dan penyebab kematian, polisi dan petugas BPBD membawa jenazah lansia ke rumah sakit untuk diotopsi. Jenazah seorang lansia berjenis kelamin laki-laki yang diperkirakan berusia 80 tahun ditemukan di dalam sebuah selokan di pintu masuk Terminal Ronggo Sukawati, Desa Ceguk, Kecamatan Telanakan, Pamekasan, Jawa Timur pada Selasa dini hari. Polisi dan petugas BPBD menemukan nasi bungkus serta sisa makanan dan minuman ringan lainnya di dekat jenazah lansia tersebut. Untuk mengetahui identitas dan penyebab kematian, polisi mengevakuasi jenazah lansia ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Kalau melihat kondisi mayatnya, kemungkinan baru terjadi, bisa jam-jam 10 atau habis maghrib segala macam. Kami juga nggak bisa menentukan dengan jelas karena posisi mayatnya itu ada di selokan. Jadi masyarakat mungkin lalu lalang tidak mengetahui. Kami aja dapat informasi terkait penemuan mayat itu masih susah nyarinya karena apa, posisinya di dalam di situ. Jadi kita tadi patroli motor-motor untuk mencari keberadaan mayat itu. Ternyata posisinya ada di selokan. Sementara menunggu hasil otopsi, polisi masih melakukan penyelidikan untuk menemukan adanya dugaan unsur kekerasan dari kematian lansia tersebut. Di samping itu, polisi juga akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk menemukan keluarga korban. Nurkolis, Kompas TV, Pamekasan, Jawa Timur. Ada juga informasi dari Polsek Tegal Barat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal, Jawa Tengah yang merazia sejumlah rumah indekos yang diduga dijadikan tempat tindak asusila. Petugas mendapati 4 pasangan laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sedang berduaan di kamar indekos. Petugas gabungan dari Polsek Tegal Barat dan Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Tegal merazia sejumlah rumah indekos di Kelurahan Pekauman dan Tegal Sari, Kabupaten Tegal. Petugas mendatangi kamar indekos satu persatu, memeriksa dan mendata identitas para penghuni. Dalam operasi ini, petugas mendapati 4 pasangan laki-laki dan perempuan berduaan di kamar indekos. Mereka tidak bisa menunjukkan kartu tanda penduduk maupun identitas yang menunjukkan sebagai suami istri yang sah atau memiliki hubungan kekeluargaan. 4 pasangan itu kemudian dibawa ke Mapolsek Tegal Barat untuk pembinaan. Razia digelar karena sejumlah laporan warga mengenai rumah indekos yang dijadikan tempat tindak asusila oleh pasangan yang bukan suami istri. Razia juga dalam rangka menciptakan kondisi aman dan nyaman di bulan Ramadan. Ini kita harapkan ke depan tidak lagi kita temukan adanya tempat-tempat kos-kosan disalahartikan, disalahgunakan, apalagi ini pada saat bulan Ramadan, bulan penuh pahala, penuh barokah, penuh ampunan. Kita harapkan
selama bulan Ramadan ini dan seterusnya. Tidak ada lagi saya temukan keberadaan kos-kosan yang dialihfungsikan untuk berbuat asusila ataupun perbuatan-perbuatan yang menjurus ke tindak asusila. Razia serupa akan rutin dilakukan selama bulan Ramadan. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal, Jawa Tengah. Sapa Indonesia Siang akan kembali seusai jeda dengan informasi seorang bocah berusia 5 tahun di Keramat Jati, Jakarta Timur dibawa keluarganya ke pos pemadam kebakaran Batu Ampar akibat kepalanya tersangkut ke dalam kaleng susu saat bermain di rumah. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Setelah kerja seharian, ibadah harus terus disempurnakan. Cepat minum Bodrek. Dapat diminum sebelum makan. Siap menjalani aktivitas sepenuh hati. Bodrek terus menangkan harimu. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak Siladex ME, batuk pilek Siladex Cough and Cold, batuk tidak berdahak Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk, produksi Konimax. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Minum segar dingin SDC 1000 untuk Ramadan. Vitamin C 1000 mg. Segar dingin SDC 1000 mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dari Wings Food. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Sudah hari Selasa, saatnya Selasa Bahasa, dan sudah tidak aneh bila ada istilah asing atau populer dipadankan dalam bahasa Indonesia dan menjadi sangat umum untuk digunakan.
karena pengetahuan bahasa akan terus berkembang dari zaman ke zaman. Untuk itulah segmen Selasa Bahasa akan terus memberikan informasi mengenai kata yang menarik untuk diulas. Nah, kali ini ada kata spill. Lalu kira-kira apa ya arti dari kata spill? Berikut ini informasinya untuk Anda. Anak gaul pasti terbiasa mendengar istilah kata spill. Istilah dari bahasa asing ini kerap disematkan dalam pembicaraan banyak anak muda. Misalnya, coba spill dong cowok yang lagi deket sama lu. Atau, spill dong soal gosip di kantor kemarin. Spill di dalam bahasa Inggris jika diterjemahkan artinya tumpahan. Tapi apakah spill yang kerap digunakan ini merupakan arti tumpahan? Yuk kita tanyakan dulu kepada sejumlah warga. Spill tuh kasih tau dong, kayak kalau ada yang kepo, spill dong ceritanya gitu. Kayak misalnya ada yang lagi mau curhat apa gitu di media sosial kan, terus kebanyakan netizen akan kayak spill aja kasih tahu itu biar netizen bisa silaturahmi gitu. Biasanya sih taunya dari sana. Spill kepo, ya kan? Jadi yang liatin orang-orang di sosial media atau enggak di belanja online kan spill nih kepo kan. Benar nggak ya? Biar makin yakin, kita dengarkan penjelasan penyelaras bahasa Kompas TV. Seperti kita tahu, spill berasal dari bahasa Inggris yang artinya tumpahan. Saat ini, makna spill di dunia media sosial telah berkembang. Tak hanya tumpahan, spill bisa juga bermakna mengungkap, memberikan sedikit bocoran, atau membongkar sesuatu. Sebenarnya, kata spill bisa dipadankan di dalam bahasa Indonesia dengan kata bocoran. Tentu saja, kata ini bergantung pada konteks yang ada. Kalau konteksnya adalah sebuah cerita film, misalnya makna spill bisa berarti bocoran cerita. Namun, kalau konteksnya tentang harga barang yang dipakai seorang artis, makna spill bisa berarti mengungkap. Dalam bahasa gaul, spill berarti mengajak atau meminta seseorang untuk membongkar suatu rahasia yang dapat menjadi bahan perbincangan. Menurut asalnya, spill merupakan versi singkat dan modern dari frasa spill the tea. Spill the tea adalah pernyataan yang digunakan untuk memberitahu seseorang untuk mengatakan yang sebenarnya. Ada yang menyebut bahwa istilah ini berasal dari sebuah buku yang diterbitkan pada tahun 1994, Midnight, The Garden of Good and Evil oleh John Buran. Namun kemudian kata ini viral digunakan oleh generasi muda. Karena perkembangan bahasa biasanya mudah tersebar oleh bantuan teknologi, dan juga karena semakin terbiasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Apalagi kata spill yang berasal dari bahasa asing bahkan kerap digunakan untuk judul berita di media daring, dan digabungkan dengan kata lain yang berasal dari bahasa Indonesia. Dan pembaca atau masyarakat tetap paham artinya, serta maksud dari informasi tersebut. Bahasa memang akan terus berkembang, dan tidak ada salahnya kita mengetahui asal-usul bahasa untuk menambah perbendaharaan kosakata sebagai bagian dari pengetahuan literasi. Tim Liputan, Kompas TV. Nah, kalau yang berikut ini saya akan spill tingkah pola seorang bocah berusia 5 tahun di Kramat Jati, Jakarta Timur. Ia harus dibawa keluarganya ke pos pemadam kebakaran Batu Ampar akibat kepalanya tersangkut ke dalam kaleng susu saat bermain di rumah. Agar proses evakuasi tidak membuat korban ketakutan, petugas pemadam kebakaran melakukan penyelamatan sambil melantunkan surat Al-Fatihah. Kaleng susu ini tersangkut dan menjepit bagian kepala bocah laki-laki berusia 5 tahun saat dirinya tengah bermain. Pihak keluarga sempat berupaya melepaskannya, tetapi tidak membuahkan hasil. Hingga akhirnya kakek korban membawa cucunya ke pos pemadam kebakaran Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur untuk meminta pertolongan.
Proses evakuasi dilakukan dengan menggunakan alat gerinda mini dan air serta penyangga agar tidak melukai kepala korban. Secara perlahan dan sangat berhati-hati, petugas berupaya memotong kaleng yang menjepit kepala korban. Setelah 30 menit, akhirnya kaleng susu berhasil dipotong dan dilepaskan dari kepala korban. Korban pun tidak terluka sedikit pun. Saudara, petugas pemadam kebakaran di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta berhasil melepaskan cincin dari jari warga. Kondisi jari yang membengkak serta minimnya cahaya sempat menyulitkan petugas dalam proses ini. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta dengan menggunakan gerinda mini harus ekstra hati-hati saat berusaha melepas cincin dari jari seorang warga. Untuk mengurangi rasa panas akibat gesekan gerinda mini, petugas terus menyiram air di jari korban selama proses pemotongan. Petugas juga melapisi jari korban menggunakan plat besi tipis agar proses berjalan lancar. Akhirnya perlu waktu 5 menit bagi petugas untuk memotong cincin tanpa melukai jari tangan korban. Korban mengaku mendatangi kantor Damkar Gunung Kidul setelah memaksa memakai cincin yang sebelumnya tak bisa dipakai karena kekecilan. Lalu korban berusaha keras melepas cincin menggunakan pelumas hingga deterjen namun tidak membuahkan hasil. Cincin tidak terlepas, justru kondisi jarinya membengkak. Setelah dilepas ini rasanya gimana jarinya? Alhamdulillah agak enakan. Itu memang sebelumnya dipaksa masuk atau gimana, Mas? Sama di sini cuci tangan. Cuci tangan, dites, masuk, pasti keluar nggak bisa. Sepertinya pencahayaan, kerjaan kurang, terus untuk alat sepertinya sudah agak lumayan. Cuman karena tadi sudah terlalu membesar jarinya itu, jadi terus sama cincinnya itu terlalu bahannya dari terlalu keras gitu loh. Jadi agak begitu lama. Kalau yang tadi itu katanya dipaksa dipakai, sudah tahu sesak itu, terus dikasih pelumas agar bisa masuk katanya yang tadi itu. Menurut petugas, kejadian serupa hingga meminta tolong bantuan petugas damkar sudah sering terjadi, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Ahmadi, Kompas TV Gunung Kidul, Yogyakarta. Saudara, keterbatasan stok LPG subsidi 3 kg dikeluhkan warga Blora, Jawa Tengah. LPG yang sulit didapat dibarengi dengan kenaikan harga yang mencapai Rp30.000 per tabung. Warga Blora, Jawa Tengah sedang kesulitan mendapatkan gas subsidi 3 kg. Gas melon seolah menghilang di pasaran. Selama 2 pekan sudah, sejumlah pangkalan tidak menerima pasokan. Warga bahkan harus mencari ke beberapa tempat hingga ke kecamatan lain. Keterbatasan stok berdampak pada kenaikan harga LPG 3 kg menjadi Rp26.000 hingga Rp30.000 per tabung. Padahal dalam situasi normal, harganya hanya Rp20.000 hingga Rp21.000 per tabung. Sulit dicari. Jenengan sudah berapa lama cari gas nggak dapat? Sudah 1 minggu. 1 minggu ya? Ya, hampir 2 minggu. Naik. Mahal ya? Naik. Tambah naik. Berapa, Pak? 26.000. Kelangkaan gas diduga akibat banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Warga berharap pemerintah segera menambah pasokan agar ketersediaan dan harga gas LPG 3 kg kembali normal. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Saudara, beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP masih menjadi buruan warga. Ratusan warga di Kabupaten Madiun, Jawa Timur rela antre panjang demi mendapatkan beras SPHP untuk mencukupi kebutuhan selama bulan Ramadan. Antrean warga untuk mendapatkan beras SPHP tampak di lapangan Jiwan, Kabupaten Madiun, Selasa pagi. Cuaca panas yang menyengat tidak menyurutkan warga mengantre beras murah 5 kg seharga Rp51.000 untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadan. Sementara di pasaran, harga beras masih terbilang tinggi antara Rp14.000 hingga Rp16.000 per kilogramnya.
Selain membeli beras murah, warga juga membeli kebutuhan pokok lain seperti minyak goreng, gula pasir, bawang, hingga cabai dengan harga murah. Beras murah, Mas. Harga beras di Kabupaten Madiun bagaimana saat ini? Ya, masih mahal, Mas. Berapa? Kisaran berapa? Kisaran 14, 15, 16. Cukup tinggi ya? Masih cukup tinggi. Kalau ini tadi nunggu lama nggak untuk mendapatkan? Ya, lumayan lah, Mas. Berapa jam? Berangkat dari rumah jam 8. Dapatnya jam berapa ya? Jam 9. Ya, sejumlah harga kebutuhan pokok seperti sayuran di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung melonjak. Kentang, wortel, termasuk bayam, naik dengan selisih harga Rp5.000. Menurut pedagang, kenaikan sudah terjadi sejak sebelum puasa dan diduga kenaikan ini akibat banyaknya sentra pertanian yang gagal panen akibat hama ataupun cuaca buruk. Seperti bayam dan tomat yang sebelumnya dijual Rp20.000 per kilogram, naik menjadi Rp25.000 per kilogram. Wortel dan kentang yang sebelumnya Rp18.000 per kilogram, naik menjadi Rp22.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai merah sejak sepekan terakhir mencapai Rp100.000. Harga sayur apa aja yang naik, Bang? Tomat, kentang, wortel, bawang putih, cabai. Itu kenaikannya berapa, Bang? Kayak tomat, wortel misalnya? Ada yang kenaikannya standar 20 bisa 25. Itu tomat, Bang, ya? Ada yang 18 bisa 22. Oke. Saudara, sesaat jeda kami akan mengajak Anda untuk melihat pembuatan klepon, makanan berbuka puasa kesukaan warga Mandailing Natal, Sumatera Utara. Oleh warga, klepon disebut juga dengan onde-onde. Sesaat lagi di segmen Teman Ramadan bersama rekan Mercy Tiraya. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Kalau puasa, siang udah lemes. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril, double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Hey guys.
saat aku. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan. Marjan. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Anda menyaksikan segmen Teman Ramadan. Saudara, di Kota Bandung, Jawa Barat terdapat sebuah masjid yang telah berusia 1,5 abad. Masjid ini tidak hanya menjadi masjid tertua, namun juga menjadi saksi sejarah syiar Islam di Kota Bandung. Kalau biasanya penamaan masjid identik dengan penggunaan bahasa Arab, masjid ini menggunakan bahasa Sunda sebagai namanya. Namanya adalah Mungsol Kanas, merupakan singkatan dari Mangga Urang Ngao Salawat ka Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kalau di bahasa Indonesia kan, mari kita panjatkan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui nama ini, pemrakarsa masjid Kiai Haji Abdurrahim atau yang memiliki gelar nama Aden ingin senantiasa mengingatkan pengunjung betapa pentingnya bersalawat kepada junjungan besar umat Islam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdiri 1,5 abad lalu, tepatnya pada tahun 1869, Masjid Mungsol Kanas mungkin tidak sepopuler masjid-masjid lain. Namun, selain merupakan masjid tertua di Kota Bandung, konon masjid ini pernah disinggahi Insinyur Soekarno untuk menginap kala masih berkuliah di ITB Bandung. Jadi Masjid Mungsol Kanas ini sejarahnya memang masjid turun-temurun, Mas. Turun-temurun. Dulu simbah-simbah kami itu dari Garut sejarahnya. Jadi tahun 1869 ini dinyatakan resmi sebagai masjid di Bandung. Jadi masih tahun lama ya, tahun 1869. Jadi belum merdeka, belum apa-apa. Makanya masjid ini dinyatakan sebagai masjid yang paling tua. Berdiri jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, masjid yang dahulu hanya merupakan bangunan dari kayu ini telah berkali-kali melalui masa pemugaran. Pemugaran secara total dilakukan pada tahun 2009 lalu. Saat itu, bangunan masjid yang sebelumnya hanya 1 lantai dirombak menjadi 2 lantai. Hal ini membuat sudah tak ada lagi peninggalan asli bangunan masjid yang tersisa. Meski sederhana dan tak semegah masjid-masjid populer di Kota Bandung, suasana di masjid ini begitu nyaman dan sejuk untuk beribadah. Tim Liputan Kompas TV Bandung, Jawa Barat. Sekelompok warga yang tergabung dalam komunitas Love Masjid Surabaya menjalankan aksi sosial bersih-bersih masjid keliling gratis sekota Surabaya dan sekitarnya. Aksi ini dilatar belakangi rasa prihatin lantaran tidak semua masjid mendapat perawatan kebersihan yang layak. Berikut ini informasinya untuk Anda. Dengan menggunakan mobil minibus, tim relawan dari komunitas Love Masjid Surabaya yang telah berusia 11 tahun berkeliling kota Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik untuk membantu membersihkan tempat ibadah umat muslim seperti masjid, musola, hingga langgar. Gerakan aksi sosial ini dilakukan karena rasa prihatin terhadap sejumlah masjid yang ada di kampung dan pinggiran kota terlihat kumuh dan tidak terawat secara rutin. Penggagas gerakan bersih masjid yang merupakan pensiunan karyawan swasta dan mantan pemain sepak bola Persebaya Surabaya ini pun akhirnya mengajak rekannya untuk membuat gerakan bersih masjid gratis. Ini adalah masjid ini yang banyak di daerah Surabaya, Sidoarjo ini banyak. Ada saya pernah lihat itu masjid yang kita bersihkan luar biasa kotornya. Oleh karena itu pernah saya sholat di sini tuh saking ya secara nggak sengaja saya waktu jalan-jalan kok kotor banget. Maka timbullah ide ini untuk bersihkan, merawat masjid, kebersihan masjid ini. Kalau dari takmir yang penting intinya itu diperkenankan untuk dibersihkan.
Jadi kita gratis, jadi tidak mengharapkan apa-apa dari mereka, cuman yang penting dari takmir itu diperkenankan untuk dibersihkan, kita bersihkan. Namun seandainya tidak diperbolehkan dibersihkan, ya kita nggak dibersihkan. Di momen Ramadan ini, permintaan masyarakat untuk membersihkan masjid kian tinggi. Sebanyak 4 masjid atau musola dapat dibersihkan setiap hari. Seluruh bagian dalam dan luar masjid tak luput dari pembersihan menggunakan alat kebersihan lengkap. Dengan adanya kegiatan ini, warga merasa terbantu dalam membersihkan tempat ibadah, apalagi di bulan suci Ramadan seperti ini. Saya ucapkan banyak terima kasih membantu kami untuk tempat-tempat ibadah itu. Terus mudah-mudahan seluruh amal baiknya diterima oleh Allah. Sebelumnya ada tim-tim serupa nggak ya Pak yang berkeliling? Ada, ya ini rupanya kok setiap rutin ini kesini itu rutin. Tidak ada kecuali ini. Komunitas Love Masjid Surabaya berharap gerakan bersih masjid keliling gratis ini bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk bersama menjaga, merawat, dan peduli atas kebersihan serta kemakmuran masjid, terlebih lagi di bulan suci Ramadan. Alfian Rahman, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Saudara, di Mandailing Natal, Sumatera Utara, klepon atau oleh warga setempat disebut juga onde-onde merupakan penganan yang banyak dijumpai saat bulan Ramadan. Rasa manis dan teksturnya yang kenyal membuat jajanan tradisional ini menjadi pilihan yang tepat untuk berbuka puasa. Klepon atau penganan kukus berbentuk bulat yang terbuat dari tepung ketan dan diisi gula merah serta ditaburi parutan kelapa ramai dijumpai saat bulan Ramadan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Oleh warga Mandailing Natal, klepon disebut juga onde-onde. Rasanya yang manis dan tekstur kenyal membuat kue tradisional ini menjadi kesukaan warga untuk berbuka puasa. Pembuatan klepon tidaklah sulit. Tepung beras ketan adalah bahan utamanya yang dibentuk menjadi bulatan-bulatan. Adonan bulat lalu diisi irisan gula merah dan direbus hingga kenyal. Untuk menambah rasa gurih, klepon ditaburi parutan kelapa. Onde-onde ini terbuat dari tepung ketan yang diwarnai pakai pewarna alami dari daun pandan. Pandan Terus diisi pakai gula aren atau gula merah. Gula merah itu baru dibulat-bulatin ya? Dibulat-bulatin seperti ini, terus direbus ke air panas sekitar 10-15 menit. Ini cukup digemari nggak, Dek, di bulan puasa, Dek? Cukup digemari, Bang. Soalnya ini bukanya itu manis dan biasa memang dibuat untuk buka bulan puasa. Saat bulan Ramadan, penjual klepon atau onde-onde yang manis banyak ditemui di pedagang kaki lima dan dijual bersama takjil lain. Beberapa ibu juga membuatnya untuk dijual kepada tetangga. Setiap bulatan klepon harganya juga manis, yaitu Rp500 saja. Hairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, Yan Rahman sesaat lagi masih akan hadir dengan informasi. Di antaranya, Badan Amal Hewan Peliharaan di Inggris mengatakan mereka melihat rekor jumlah hewan terlantar akibat krisis biaya hidup dan banyak pemilik hewan peliharaan yang tidak mampu lagi menjaga hewan kesayangannya. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril, double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak, Siladex ME. Batuk pilek, Siladex Cough and Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku Approve, Aku Approve. Kalau puasa
puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Kan Ramadan. Yakin ada, Sari Kurma TJ. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, halal, yakin. Selamat berpuasa. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Tina udah siap, Om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh, Om. Makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Saudara, Badan Amal Hewan Peliharaan Inggris mengatakan mereka melihat rekor jumlah hewan telantar akibat krisis biaya hidup dan banyak pemilik hewan peliharaan yang tidak mampu lagi menjaga hewan kesayangan mereka. Badan Amal Cats Protection, sebuah pusat adopsi kucing yang berbasis di London, kewalahan dengan banyaknya pemilik yang harus melepaskan hewan peliharaan kucingnya. Beberapa di antaranya disebabkan oleh masalah kesehatan, termasuk kucing malang bernama Sparky yang kehilangan satu kakinya. Sebuah survei baru-baru ini yang dilakukan oleh kelompok amal tersebut menunjukkan sepertiga pemilik kucing sedang berjuang menghadapi kenaikan biaya, yang terbesar adalah tagihan dokter hewan. Itulah sebabnya begitu banyak kucing yang disiapkan untuk diadopsi. In September, our waiting list reached over 100 cats in our local area needing spaces. So that's really where we are seeing the pressure and the impact of what cost of living is having on cat owners in the UK. Selain tagihan dokter hewan yang tinggi, kenaikan harga makanan dan persediaan hewan juga telah menyebabkan pemilik hewan peliharaan menghadapi dilema yang memilukan dalam memutuskan apakah akan melepaskan teman hewannya atau tidak. Saat ini Badan Amal menyiapkan langkah-langkah yang akan diambil untuk memberikan bantuan dasar di seluruh negeri. Cats Protection actually have a program called Community Kitty, and that's where we take in donations of food and litter and other cat care items and distribute them across food banks in the UK. Saat ini situasinya lebih buruk lagi bagi mereka yang memiliki hewan peliharaan eksotik yang harganya bahkan lebih mahal. Pusat Kesejahteraan Reptil Nasional DIKAN menerima pendatang baru setiap hari, mulai dari katak langka hingga iguana, yang semuanya membuat pemiliknya mengeluarkan biaya yang jauh lebih mahal daripada yang mereka duga. Kebutuhan seekor reptilia menyulitkan masyarakat untuk membelinya.
So this is Sebastian. He's a young green iguana. So he comes from a tropical country. So he needs high temperatures. He also needs very specialist lighting in terms of which provides ultraviolet. So that's quite expensive to run. So we've seen this massive increase in utility costs. So people are really struggling to pay the bills. Kondisi seperti ini membuat sulit pencinta hewan dan sangat menyedihkan melihat pemilik terpaksa menyerahkan begitu saja hewan peliharaan mereka. Sebelum Oklahoma menjadi salah satu tempat terakhir di Amerika Serikat yang melarang sabung ayam tahun 2002, tidak jarang melihat ratusan penonton memadati arena kecil di pedesaan untuk menyaksikan ayam jago bertarung. Namun kini banyak pihak khawatir larangan itu mulai goyah karena adanya sejumlah penangkapan terkait sabung ayam. Kini, proposal untuk melemahkan hukuman sabung ayam telah disetujui oleh Oklahoma House, yakni sebuah komite aksi politik menggalang dana untuk mendukung para petani yang beternak unggas buruan. Namun, larangan sabung ayam masih menjadi isu yang pro dan kontra. Informasi mancanegara selanjutnya, ada Mahya atau kesenian lampu akan menerangi malam kota Istanbul, Turki sepanjang bulan suci Ramadan. Tradisi ini sudah berlangsung selama 400 tahun. Di bulan suci Ramadan, kota pelabuhan bersejarah Istanbul, Turki bermandikan cahaya. Gemerlap lampu hias yang menerangi masjid-masjid di sekitar Istanbul menjadi bagian dari tradisi berumur 400 tahun yang dinamakan Mahya. Kesenian lampu ini bukan menggunakan LED melainkan lampu bolam yang dirangkai menjadi tulisan dan dibentangkan di atas masjid. Televizyonun, sinemanın, gazetenin olmadığı bir dönemde mahyalar vardı görsel yayın olarak. Bütün insanlarımız akşamları cami gezerek mahya mesajları okurlardı. Bu mesajlardan herkes bir feyiz alır. Tradisi menyambut Ramadan di Turki tak hanya menyemarakkan Ramadan, tapi juga membawa semangat agar bulan Ramadan penuh berkah bagi semua umat muslim. Saudara jangan kemana-mana karena susah jeda, Sapa Indonesia Siang masih akan kembali dengan informasi aksi pencurian terjadi di sebuah toko ponsel di Pekanbaru, Riau. Pencuri yang beraksi seorang diri menggasak 58 unit gawai berupa ponsel dan laptop. Aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Kan Ramadan. Yakin ada, Sari Kurma TJ. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, halal, yakin. Selamat berpuasa. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril, double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak, Siladex ME. Batuk pilek, Siladex Cough and Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Bangun anak-anak, ayo bangun cepet sahur. Bangun sahur? Nyawa belum ngumpul. Aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah.
di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril, double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan Dual Action. HMB plus triple protein dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday strength. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan. Marjan. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Dear kamu, kami tahu setiap kamu punya beragam cara jalani hari di bulan suci. Ada kamu yang sukanya ngabuburit bareng keluarga, atau kamu yang selalu ingin melalui setiap waktu dengan lebih seru. Demi kamu, kami akan terus jadi teman setia. Mengisi Ramadan penuh makna dan keceriaan. Mendukung setiap aktivitas dengan internet lebih kencang, lebih bebas. Ramadan ini demi kamu. Saudara, aksi pencurian yang terjadi di sebuah toko ponsel di Pekanbaru Riau terekam kamera pemantau atau CCTV. Pencurian ini menyebabkan toko mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Rekaman CCTV memperlihatkan pelaku datang menggunakan mobil dan beraksi seorang diri. Pelaku masuk dengan menjebol pintu toko menggunakan mesin las dan menggasak 58 unit gawai berupa ponsel dan laptop. Pemilik toko menyadari telah terjadi pencurian keesokan harinya dan langsung melapor ke Polresta Pekanbaru. Pada saat kita datang ke toko itu tiba-tiba kan pintu rolling door itu sudah terbuka. Nah jadi curiga kita nih kenapa nih udah terbuka. Pada saat kita masuk ternyata rak dinding itu udah terbuka juga, rak etalase kita dan barang-barang handphonenya sudah tidak ada lagi kan. Terus kita lihat lagi di etalase yang lain, ternyata udah terbuka juga dan etalasenya udah kosong. Jadi udah pada diambil juga handphone Xiaomi dan iPhone-nya juga. Gitu. Terus kita lihat di meja ada bekas ini kan, alat dongkrak gitu untuk ngecongkel etalase. Seorang pria nekat mencuri uang di dalam kotak amal di sebuah masjid di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pelaku yang diduga spesialis pencuri kotak amal mampu membawa kabur uang tunai hampir 1 juta rupiah yang merupakan uang sumbangan untuk anak-anak yatim dan kaum duafa. Pria dalam rekaman kamera pengawas CCTV ini diduga adalah pelaku spesialis pencuri uang kotak amal masjid yang selama ini kerap beraksi di sejumlah tempat ibadah. Setelah mengincar sebuah kotak amal dengan mengintip lubang uang terlebih dahulu, pelaku kemudian membawa kotak amal ke ruangan lain. Aksi pencurian ini terjadi di Masjid Syariful Azhar di Jalan Mangga Besar 13, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dengan cara membuka gembok menggunakan kunci lain, pelaku berhasil menguras uang tunai hampir 1 juta rupiah yang merupakan sumbangan untuk anak-anak yatim dan kaum duafa. Pengurus masjid berharap masyarakat yang mengetahui identitas maupun keberadaan pelaku agar segera melapor ke kantor polisi. Kotak amal ini kan nggak pernah ditaruh di dalam masjid apa di kantor karena sudah biasa kami taruh di luar. Nah sesudah itu jam 11:30 masih ada, kami masih di kantor kumpul-kumpul biasa. Nah, sekitar jam 12:30 malam Sabtu kotak ini udah di dalam masjid, udah ada di dalam, keadaan udah kosong gitu. Justru kami tuh nggak kenal gitu, sama orang itu nggak kenal. Bahkan semua juga yang ngeliat itu nggak kenal.
Informasi tadi sekaligus mengakhiri Sapa Indonesia Siang kali ini. Jangan lupa untuk selalu memperbarui informasi Anda hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Yan Rahman pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai bersama program-program istimewa Kompas TV. Kompas Sahur, Series of Faith, Suci Barbar Show, Kalam Hati Spesial Ramadan, Cooking is Fun, Mutiara Ramadan, Kurma Kuliah Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama teman Ramadan. Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Anda menyaksikan Kompas Update pukul 14 waktu Indonesia Barat, saya Yan Rahman. Saudara, sebuah gudang tempat pengoplosan gas di kawasan Bale Endah, Kabupaten Bandung digerebek polisi dari Polresta Bandung, Jawa Barat. Polisi menduga kegiatan ini berlangsung selama 8 bulan. Di dalam gudang, polisi menemukan ratusan tabung gas berbagai jenis untuk dioplos. Modus pelaku yakni mengoplos gas subsidi ke tabung gas non-subsidi. 4 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Berapa nak? Kalau betul tadi itu. Demikian Kompas Update pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya Yan Rahman, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Keluar mulu. Biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah, rontok. Biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall baru dengan ekstrak zaitun dan Active Profit Amino menguatkan rambut dari akar sampai ujung. Emosi perfumnya bikin rambut berhijabmu tetap segar dan wangi. Lawan rontok dan bau apek dengan Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall. Emerald Hijab Shampoo, ngerti rambut berhijab kita. Rumah Pemilu. Halo, selamat siang saudara. Komisi Pemilihan Umum hari ini kembali menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024. Ya, Mbak Dok, tersisa 4 provinsi lagi yang akan dirapat plenokan, yakni Jawa Barat, Maluku, Papua, dan Papua Pegunungan. Ya, laporan terkininya akan kami hadirkan bersama dengan sejumlah informasi menarik lainnya seputar pemilu hari ini. Bersama saya Maido Pelfrina. Dan saya Ivona Sution di laporan khusus jelang pengumuman hasil pemilu 2024. Saudara, Komisi Pemilihan Umum KPU RI masih melakukan rekapitulasi suara pemilu 2024 tingkat nasional. Hari ini 4 provinsi akan melakukan rekapitulasi nasional. Keempat provinsi yang melakukan rekapitulasi pada hari ini yakni Provinsi Jawa Barat, Maluku,
Papua dan Papua Pegunungan, KPU telah merampungkan rekapitulasi nasional untuk 34 provinsi. Sedangkan untuk pemilu di luar negeri, saudara, ada 128 PPLN yang telah menyelesaikan rekapitulasi nasional.